Di bawah langit malam yang diterangi bulan purnama, sebuah kastil menjulang tinggi di Cakrawala. Di dalam kastil tersebut, tersaji pemandangan mengerikan sisa-sisa pertempuran berdarah. Mayat-mayat yang bersimbah darah bergelimpangan di mana-mana, sementara sebuah suara penuh amarah menggambarkan pelakunya, Rafis Bendika, sebagai noda kehinaan. Di tengah aula luas yang dipenuhi mayat, seorang penyintas berlutut dengan luka parah. Dengan lemah, ia mempertanyakan apakah sang pembunuh berpikir bisa lolos dari konsekuensi pembantaian tersebut. Rafis Bendika berdiri di atas penyintas itu, seorang pemuda dengan ciri-ciri iblis dan tanduk merah. Ia menjawab dengan hina bahwa ia sepenuhnya sadar akan perbuatan keluarga Hilt, seraya mengejek apakah mereka pikir kejahatan mereka akan tetap menjadi rahasia. Rafis menolak menyebut kejadian itu sebagai pembantaian. Sambil mengepalkan tinjunya yang berlumuran darah, ia menegaskan bahwa apa yang dilakukannya hanyalah sebuah eksekusi yang pantas. Ia menyatakan dengan suara lantang bahwa eksekusi ini dilakukan atas nama keluarga Bendika. Saat aura kekuatan ungu bersinar di sekelilingnya sebagai bukti tekadnya, jeritan kesakitan terakhir memenuhi aula, menandai berakhirnya penyintas terakhir dan dimulainya babak baru. Kemudian, Rafis muncul dalam keadaan terantai di aula lain. Seseorang mencaci makinya, menyebutnya orang bodoh yang tidak tahu batasan. Suara itu mengungkapkan bahwa ia hanya memerintahkan Rafis untuk membawa bukti pengkhianatan, bukan memusnahkan seluruh keluarga tersebut. Suara itu menuduhnya berani mengganggu stabilitas tatanan dunia iblis. Ternyata pemilik suara itu adalah Gamadir Bendika, sang raja iblis sekaligus ayah Rafis, yang dengan tegas mengatakan bahwa putranya telah bertindak terlalu jauh kali ini. Rafis, yang tergantung pada belenggunya, memprotes bahwa bukti pengkhianatan keluarga Hilt sudah jelas bagi semua orang dan ayahnya sendiri tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak bisa diharapkan kebaikannya. Ia menambahkan dengan marah bahwa alasan kejahatan mereka diabaikan adalah karena adanya beberapa penjilat tua yang melindungi mereka. Ia bertanya dengan pahit berapa banyak kejahatan yang diabaikan, sementara beberapa sosok misterius berjubah mengawasinya dari kejauhan. Raja menolak logika putranya, menjelaskan bahwa eksekusi pun memiliki prosedur ketat di mana tidak ada tempat bagi penilaian pribadi Rafis yang sepele. Rafis mengejek konsep prosedur dan eksekusi tersebut, menganggapnya konyol di tengah korupsi yang ada. Ia berteriak, menegaskan bahwa hukum bertahan hidup di dunia iblis itu sederhana, kegelapan ditelan oleh kegelapan yang lebih dalam. Ia menyalahkan ayahnya karena tidak mampu menelan kegelapan nyata yang diwakili keluarga Hilt dan mempertanyakan bagaimana ayahnya bisa disebut raja jika para bangsawanlah yang mengendalikan hukum. Sang raja memandang putranya dengan penyesalan, menganggap pemikiran Rafis naif dan pendek. Rafis membela diri, menjelaskan bahwa kelangsungan hidup keluarga Bendika bergantung pada pemusnahan keluarga Hilt yang mencoba merebut tahta. Setelah keheningan singkat, raja menghela napas putus asa dan mengumumkan keputusan yang telah disepakati bersama 12 kursi hitam. Raja mengumumkan vonis akhir, Rafis Bendika diasingkan ke dunia manusia karena melanggar hukum dunia iblis. Rafis terkejut dan tidak percaya. Raja menegaskan bahwa di dunia manusia, kekuatan Rafis akan disegel agar ia bisa mempelajari martabat sejati keluarga Bendika di sana. Meski Rafis memohon dengan alasan ia tidak menghancurkan jiwa mereka, hanya membunuh fisiknya, raja mengabaikannya. Para penyihir berjubah mulai merapal lingkaran sihir yang bercahaya. Saat mantra memuncak, salah satu penyihir mendekat dan berbisik mengejek, memanggilnya pangeran yang membawa malu, dan berjanji akan menjaga posisinya selama ia pergi. Rafis yang murka melontarkan makian sebelum akhirnya tubuhnya habis ditelan energi ungu dan menghilang. Muncul aturan ketat atas pengasingannya. Menjalani kehidupan tubuh manusia yang ia tempati dengan setia. Dilarang mengakhiri hidupnya sendiri. Dilarang membunuh manusia manapun. Pelanggaran terhadap aturan ini akan mengakibatkan kehancuran jiwanya. Di dunia manusia, seorang pemuda tiba-tiba terbangun di tempat tidur, terengah-engah seperti bangun dari mimpi buruk. Ia menatap tangannya dengan bingung, menyadari dengan amarah bahwa ia benar-benar telah turun ke dunia manusia dalam tubuh yang rapuh. Ia merasa dendam pada sosok bernama Bambi yang mengkhianatinya, bersumpah akan mencabut tanduk orang itu saat kembali nanti. Ia merasakan sakit di tubuh barunya dan mengeluh betapa lemahnya manusia. Pikirannya terganggu oleh suara dari pintu. Seorang gadis berlari ke arahnya dan memeluknya erat, memanggilnya dengan penuh lega karena ia akhirnya bangun. Rafis bertanya-tanya siapa gadis ini. Tak lama, wanita lain muncul di pintu, memanggilnya Minho, yang mengungkap identitas tubuh manusia tersebut. Wanita itu menangis penuh syukur. Rafis merasa bingung dan cemas, mengingat bahwa dunia manusia disebut sebagai salah satu dari 3 neraka besar. Seorang pria yang tampaknya adalah ayah dari tubuh tersebut masuk, dan istrinya segera memberitahunya bahwa Minho baru saja sadar. Dengan tatapan dingin dan tanpa emosi, pria itu memerintahkan putranya untuk bangun dan bersiap pergi ke sekolah keesokan harinya. Ia mengingatkan bahwa putranya telah terbaring di tempat tidur selama seminggu dan memiliki banyak pelajaran yang harus dikejar. Sang ibu mencoba keberatan dengan lembut, menunjukkan bahwa kondisi Minho mungkin masih belum stabil, namun suaminya dengan tajam membungkamnya, menganggap bahwa bangunnya Minho sudah cukup baginya untuk kembali ke kehidupan normal. Gadis itu bertanya dengan cemas apakah dia baik-baik saja. Namun Raffi menatap orang tuanya saat mereka pergi, merasakan aura gelap dan aneh yang menyelimuti mereka, yang membuatnya merasa terkejut dan bingung.
Untuk alasan yang aneh, Raffi mendapati dirinya mengagumi kekejaman pria itu yang sifatnya menyerupai iblis. Ia berpikir dengan terkejut bahwa di dunia manusia pun, ada manusia yang memiliki sifat iblis. Gadis itu menyadari ekspresi wajahnya yang aneh dan memanggilnya dengan ragu-ragu. Raffi menyadari bahwa kekagumannya terhadap sifat kejam itu terjadi tanpa sengaja, namun ia segera kembali serius dan memutuskan bahwa ia harus sangat berhati-hati sampai ingatan pemilik tubuh asli kembali kepadanya untuk memahami kenyataan situasinya. Keesokan harinya, ia berada di depan sebuah gedung besar di bawah langit yang cerah dan wanita itu memberitahunya bahwa mereka telah sampai. Raffi bertanya-tanya apakah ini tempat yang disebut sekolah. Wanita itu memintanya untuk menelepon jika dia merasa lelah selama pelajaran. Setelah Raffi menjawab dengan nada setuju, wanita itu memperhatikannya berjalan pergi dengan tatapan diam sebelum akhirnya pergi. Saat berjalan menuju pintu masuk sekolah, ia ingat bahwa ia pernah bersekolah di dunia iblis 600 tahun yang lalu. Ia merasa sangat kesal membayangkan harus menghadiri sekolah manusia di usianya yang sudah lanjut. Sambil meyakinkan dirinya sendiri bahwa situasi ini tidak ada bedanya dengan neraka, ia menegaskan kembali bahwa dunia manusia memang benar-benar neraka, karena manusia di matanya adalah makhluk fana yang hidup tidak lebih dari 100 tahun dalam kondisi terbaiknya. Kemudian ia masuk ke kelasnya. Ia duduk di kursinya dan membuat keputusan tegas untuk hidup dengan tenang di dunia ini demi menghindari nasib jiwanya dihancurkan. Namun, ia tidak melupakan tujuan utamanya. Ia percaya bahwa dengan membasmi keluarga Hilt, ia telah membeli waktu dan yang harus ia lakukan sekarang adalah menemukan cara untuk kembali ke dunia iblis dan mewarisi posisi ayahnya. Hal ini didorong oleh tekadnya untuk melindungi keluarga bangsawan Bendika sebelum mereka terancam bahaya lagi. Saat Raffi duduk mencoba beradaptasi, dua siswa mendekatinya, salah satunya menyapa dengan nada mengejek, merujuk pada ketidakhadirannya yang lama. Raffi menatap mereka dengan waspada, bertanya-tanya tentang identitas mereka. Siswa berambut pirang itu mencengkeram bahu Raffi dengan kasar dan bertanya apakah dia membawa biaya keanggotaan yang tertunggak. Pada saat itu, tubuh Minho bereaksi secara tidak sengaja dengan refleks rasa takut yang naluriah, mengejutkan Raffi yang menyadari bahwa tubuh itu bertindak sendiri. Ingatan cepat terlintas di benaknya, mengungkapkan adegan di mana pemilik tubuh asli, Minho, dipukuli dan dihina oleh siswa-siswa yang sama ini. Kemudian, Raffi menyadari kebenarannya. Rasa sakit yang ia rasakan di sekujur tubuhnya saat bangun tadi tidak lain adalah hasil dari penyerangan yang ia derita di tangan bajingan-bajingan ini. Si perundung melanjutkan ejekannya, bertanya mengapa Minho begitu takut padahal sedang berada di antara teman-temannya, menggambarkan Minho telah menjadi lebih menyedihkan dari sebelumnya. Perundung itu meletakkan tangannya di kepala Raffi dengan gerakan merendahkan dan mengatakan bahwa mereka seharusnya menyapa satu sama lain dengan bahagia setelah absen lama, lalu menuntutnya membayar biaya keanggotaan dengan cepat sebagai tanda persahabatan. Raffi mendidih karena amarah di dalam hati, tidak percaya bahwa seorang manusia biasa berani menyentuh dan memukulnya seperti ini, dia yang merupakan pangeran iblis. Ia teringat sebuah ingatan dari pelajaran lama di dunia iblis di mana gurunya menjelaskan tentang manusia, menggambarkan mereka sebagai makhluk rendahan yang terlihat buruk rupa tanpa tanduk. Dan para siswa setuju saat itu bahwa mereka berbau busuk. Sang guru menyelesaikan penjelasannya dengan menegaskan bahwa manusia adalah makhluk yang sangat hina dan mereka siap melakukan apa saja untuk menyembunyikan kelemahan bawaan mereka. Ia juga menggambarkan mereka sebagai ras bodoh yang memuja iblis dan malaikat pada saat yang sama, sebuah kontradiksi yang mengungkapkan kebodohan mereka. Dalam ingatan itu, Raffi mudah berkomentar bahwa makhluk-makhluk bodoh ini harus dibakar dan gurunya sangat mendukungnya. Sang guru mengakhiri pelajaran dengan perintah tegas, jika mereka bertemu manusia, mereka harus menghancurkan kehinaan mereka tanpa ampun. Kembali ke masa sekarang, saat tangan si perundung masih di atas kepalanya, Raffi mendidih karena amarah, bertanya-tanya bagaimana manusia hina berani menyentuhnya. Dalam gerakan cepat, Raffi menyambar lengan perundung itu dan membanting kepalanya keras-keras ke permukaan meja hingga perundung itu menjerit kesakitan, sementara Raffi berpikir dalam hati bahwa manusia memang bodoh. Siswa-siswa lain tercengang, sementara perundung lainnya mendekatinya dengan marah, berteriak di depan wajahnya dan bertanya apakah dia sudah gila. Tiba-tiba, Raffi merasakan sesuatu yang aneh saat matanya bersinar merah, menyadari dengan terkejut bahwa kekuatan sihirnya, yang seharusnya tersegel, telah bereaksi. Si perundung berteriak, mengancamnya dengan kematian, dan dengan nada mengejek bertanya apakah dia sudah gila setelah kembali dari kematian, merujuk pada absennya selama seminggu. Ketika perundung itu melayangkan pukulan ke arahnya, Raffi menyadari sesuatu yang menakjubkan, kutukan dan kejahatan yang terpancar dari manusia merangsang kekuatan sihirnya. Menyadari hubungan baru antara kutukan dan kekuatan sihir ini, Raffi dengan mudah menghindari pukulan tersebut dan mendaratkan pukulan kuat ke wajah si perundung. Perundung itu terpental ke udara dan jatuh ke tanah sementara teman sekelasnya berdiri dalam keterkejutan. Raffi menatap tangannya, bertanya-tanya bagaimana kekuatannya bisa bekerja di dunia manusia meskipun ada segel. Ia menyimpulkan bahwa meskipun berada dalam tubuh manusia, kekuatan sihirnya tetap bereaksi terhadap kejahatan di sekitarnya. Siswa-siswa yang terkejut menatap Minho, bertanya-tanya dengan takjub apakah ini orang lemah yang mereka kenal. Perundung yang satunya marah melihat temannya dipukul. Ia mengambil kursi dan bersiap menyerang Raffi, berteriak bahwa ia akan membalaskan dendam temannya. Seorang siswa berkacamata berteriak memperingatkan Minho akan bahaya yang datang dari belakangnya. Raffi berbalik dengan tenang dengan mata yang bersinar.
Sebelum kursi itu mengenainya, Raffi melayangkan serangan cepat dan penyerang itu pun jatuh kesakitan. Perundung kedua jatuh berlutut, terbatuk-batuk karena intensitas rasa sakit. Ia tidak mampu memahami bagaimana pergeseran kekuatan yang tiba-tiba ini terjadi. Raffi berdiri di hadapannya dengan hina sementara yang lain memanggilnya bajingan lemah. Raffi memberitahunya dengan tenang bahwa manusia, seperti yang dikatakan, menjadi lebih kasar untuk menyembunyikan kelemahan mereka, bertanya padanya dengan nada mengejek apakah dia pikir penghinaan membuatnya kuat. Tanpa peringatan, ia melayangkan tendangan kuat ke wajah perundung yang berlutut di tanah itu. Pada saat itu, bayangan ibunya muncul di benaknya, seorang iblis wanita yang penuh wibawa dan kekuasaan, dan ia menyadari sebuah kebenaran yang mengejutkan. Sumber kutukan manusia yang memberi makan kekuatannya sekarang adalah ibunya sendiri. Keadaan syok dan bingung merasuki ruang kelas saat kedua perundung, Tai Wu dan San Yun, terbaring di tanah tak sadarkan diri. Sementara siswa lainnya berbisik-bisik tentang apa yang terjadi, tidak percaya bahwa Minho yang lemah adalah orang yang berhasil mengalahkan mereka. Raffi berbicara kepada ayahnya di dalam pikirannya, mengingat bahwa perintahnya adalah hidup dengan tenang dan kemudian pergi. Namun ia tersenyum dengan senyum iblis, menyadari bahwa aturan ini mungkin tidak cocok untuknya. Saat ia mengulangi pertanyaan provokatifnya tentang siapa yang ingin mengutuknya, para siswa menatapnya dengan tidak percaya, bertanya-tanya apakah ini benar-benar Minho yang mereka kenal, terutama siswa berkacamata yang bertanya-tanya dengan takjub kapan Minho menjadi skuad ini. Setelah keheningan menyelimuti, siswa berkacamata itu mendekati Raffi dengan ragu dan bertanya apakah ia baik-baik saja setelah semua yang terjadi. Raffi menyadari bahwa ini adalah siswa yang sama yang mencoba memperingatkannya tentang para perundung sebelumnya. Ia pun menatap bocah itu dengan tatapan yang berbeda. Saat memperhatikannya, sebuah ide iblis muncul di benaknya. Bocah ini tampak sangat cocok untuk menjadi pelayannya di dunia ini. Namun, ia menyembunyikan niatnya dan hanya menjawab singkat bahwa ia baik-baik saja. Setelah hari sekolah berakhir, dalam perjalanan pulang, siswa berkacamata itu masih merasa terkesan dengan apa yang terjadi. Ia mengungkapkan kekaguman yang besar atas kekuatan Minho dan kemampuannya menghadapi para perundung sendirian. Tiba-tiba, ia mengejutkan rekannya dengan pertanyaan aneh, bertanya-tanya apakah Minho adalah hasil reinkarnasi dari dunia lain atau semacamnya. Hal ini sempat membuat Raffi terkejut. Ia khawatir manusia ini telah menemukan jati dirinya begitu cepat. Anak itu melanjutkan tebakan polosnya, bertanya-tanya apakah ia berasal dari dunia murim atau dari dalam video game. Hal ini membuat Raffi semakin cemas saat memikirkan konsekuensinya jika calon pelayannya ini benar-benar menyadari identitasnya. Raffi teringat percakapan masa lalu dengan Bani, yang dengan tegas memperingatkannya agar tidak membunuh manusia di dunia mereka karena hukumannya adalah pemusnahan total jiwanya. Namun, saat itu Raffi keberatan dan mengingatkan Bani bahwa gurunya, Cynthia, selalu menyuruh mereka untuk menghancurkan manusia rendahan manapun yang mereka temui. Bani menjelaskan kepadanya bahwa kata-kata guru itu hanyalah komentar sekilas dan sebagai iblis, mereka tidak boleh meremehkan kematian manusia. Alasannya, menurut Bani, adalah karena iblis ibarat dewa yang mengawasi kematian, yang memberi mereka tanggung jawab tertentu terhadap jiwa manusia. Raffi mengabaikan pembicaraan itu di masa lalu, menunjukkan bahwa ia mendengar manusia sibuk membunuh satu sama lain. Bagaimanapun, Bani mengakui bahwa manusia memang bodoh, tetapi ia menegaskan bahwa kebodohan inilah yang menjadi alasan keberadaan iblis sejak awal, merujuk pada peran mereka dalam menjaga keteraturan tertentu. Iblis itu mengakhiri nasihatnya dengan mengingatkan Raffi akan perlunya mengingat aturan tersebut. Namun Raffi saat itu tidak menaruh perhatian, dengan naif percaya bahwa sebagai calon raja iblis, ia tidak akan pernah punya alasan untuk pergi ke dunia manusia sama sekali. Kembali ke masa sekarang, Raffi mendapati dirinya dalam dilema nyata. Jika ia dilarang membunuh manusia, ia tidak tahu bagaimana cara membungkam mereka saat dibutuhkan. Anak laki-laki itu memutus lamunannya, mengungkapkan bahwa pertanyaannya hanyalah sebuah harapan. Ia menyatakan keinginannya agar ide reinkarnasi itu benar, sehingga ia sendiri bisa bangun di dunia lain. Raffi menoleh ke arahnya dan menyadari bahwa ia bisa mencium aroma penderitaan yang menyedihkan terpancar dari bocah ini. Meskipun bocah itu mengakui bahwa ide reinkarnasi tidak logis, ia menawarkan penjelasannya sendiri tentang apa yang terjadi di kelas. Ia merasa paling tahu betapa menderitanya Minho sebelum akhirnya meledak. Raffi pun merasa lega, menyadari bahwa untungnya bocah itu tidak menemukan apapun tentang kenyataan dirinya. Kemudian bocah itu terus memuji Minho dengan mengatakan bahwa ia benar-benar luar biasa di kelas, membuat Raffi merasa muak dalam hati karena merasa dihina jika menerima pujian dari seorang manusia belaka. Pada malam hari, Raffi duduk di kamarnya untuk memikirkan kejadian hari itu. Ia mengonfirmasi kepada dirinya sendiri bahwa energi iblisnya memang terstimulasi ketika manusia melontarkan hinaan kepadanya, hal yang aneh bagi seorang iblis yang kekuatannya seharusnya tersegel dalam tubuh manusia. Ia merenungkan apa yang terjadi, lalu senyum percaya diri terbentuk di wajahnya saat ia menyadari telah menemukan celah dalam segelnya. Ia diliputi momen kesombongan, menyimpulkan bahwa bagi dirinya, Raffis Bendika, tidak ada batasan nyata bagi kemampuannya bahkan di dunia ini. Namun kesombongannya tidak bertahan lama. Ia dipukul oleh rasa sakit tajam yang tiba-tiba, memaksanya membungkuk dan mengerang saking hebatnya. Ia jatuh di tempat tidurnya dalam kesakitan, menyadari bahwa tubuh manusianya terlalu lemah untuk menahan energi iblisnya. Merasakan sakit menjalar ke seluruh tubuhnya, ia berbaring berkeringat dan mengerang,
berpikir bahwa hidup sebagai manusia hanya untuk 1 hari saja sudah begitu menyiksa. Sambil menggertakkan gigi, ia percaya tidak akan bisa tidur karena rasa sakit itu, namun ia segera jatuh ke dalam tidur yang lelap, mengakhiri hari pertamanya yang melelahkan di dunia manusia. Dengan fajar hari baru, matahari terbit di atas sekolah, mengumumkan dimulainya babak lain dari petualangan Pangeran Iblis di dunia manusia. Dalam perjalanan pulang sekolah, siswa berkacamata itu mengungkapkan kebahagiaan yang luar biasa, bertanya-tanya dengan takjub sudah berapa lama sejak mereka menghabiskan hari sekolah yang normal. Kemudian ia berterima kasih kepada Minho, mengakui bahwa berkat dia, tidak ada yang berani mengganggu mereka. Namun Raffi menjawab dengan dingin, mengatakan ia tidak peduli tentang itu dan yang ia pedulikan hanyalah bertarung. Di dalam hati, ia mengakui keinginan kuatnya untuk menguji energi iblis yang baru ditemukannya. Tiba-tiba, sebuah suara dari belakang memanggil nama lengkapnya, Yung Minho. Ia dan rekannya berhenti lalu menoleh ke belakang dengan terkejut. Seorang pemuda yang tampak lebih tua mendekati mereka, didampingi oleh 2 perundung yang dikalahkan Raffi kemarin, bertanya dengan nada bermusuhan apakah dia yang telah menganiaya adik laki-lakinya. Pemuda yang lebih tua itu, yang tampaknya adalah pemimpin para perundung, melangkah maju dan memberitahu Raffi dengan nada mengejek bahwa selama ini ia telah melindunginya dengan imbalan biaya keanggotaan yang kecil. Ia bertanya bagaimana Raffi berani membalas budi dengan cara seperti ini. Mata Raffi berbinar kegirangan karena ia melihat situasi ini sebagai kesempatan baru untuk menggunakan kekuatannya. Maka ia tersenyum dan menunjuk dirinya sendiri dengan bangga, mengakui bahwa dialah pelakunya, sementara temannya ketakutan karena keberaniannya. Pemimpin itu dengan marah memerintahkannya untuk mengikutinya, dan Raffi dengan antusias serta penuh kebahagiaan setuju, menyebabkan kepanikan bagi temannya yang melihatnya berjalan menuju bahaya dengan senyuman. Di tempat lain, pemimpin perundung itu tampak menegur adiknya, Taiwu, mengingatkannya bahwa ia sudah memperingatkannya agar tidak sampai dipukuli. Ia menambahkan dengan nada merendahkan bahwa ia tidak percaya adiknya kembali dalam keadaan kalah oleh orang yang lemah. Taiwu pun meminta maaf dengan tunduk kepada kakaknya. Kakak laki-laki itu mendekati Raffi yang berdiri dengan tenang dan bertanya apa yang harus ia lakukan dalam situasi ini. Ia mengklaim bahwa jika ia membiarkan Raffi pergi, ia akan terlihat seperti kakak laki-laki yang buruk yang tidak bisa melindungi adiknya. Kemudian ia melakukan gerakan merendahkan, menyentuh kepala Raffi dengan jarinya, bertanya dengan mengejek apakah ini cara ibunya mengajarinya berperilaku dan menganiaya teman-temannya yang baik. Dengan senyum dingin dan provokatif, Raffi menjawab bahwa ibunya memang melakukannya, yang memicu kemarahan si perundung yang menganggapnya sebagai bajingan yang kasar. Perundung itu tertawa mengejek, tidak percaya pada keberanian Raffi, tetapi ia terkejut saat melihat Raffi tersenyum misterius. Mata Raffi menyala merah saat ia berpikir dalam hati bahwa kutukan yang mengingatkannya pada ibunya selalu menyenangkan dan menjadi sumber kekuatan. Dalam gerakan cepat, Raffi menyambar tangan si perundung yang hendak memukulnya dan memelintirnya dengan paksa, membuat perundung itu berteriak kesakitan yang luar biasa. Saat si perundung menggeliat kesakitan, Raffi menyapa ibunya dalam pikirannya, mengungkapkan kekagumannya karena sang ibu membiarkan lidah manusia membawa racun kutukan yang kuat ini. Lalu, ia melayangkan pukulan telak ke wajah si perundung. Raffi terus mengingat ajaran ibunya, mengingat perkataannya bahwa kekerasan fisik hanya menahan tubuh, dan bahwa suara korup yang penuh kutukanlah yang melahap jiwa, serta bahwa manusia-manusia malang ini memanggilnya dengan putus asa melalui kutukan mereka. Kemudian ia melayangkan pukulan lagi. Adik laki-laki si perundung dan teman-temannya menyaksikan adegan itu dengan ngeri dan bingung, tidak percaya bahwa kakak mereka yang kuat dipukuli seperti ini. Sementara teman Raffi berdiri dalam keadaan sangat terkejut, perundung yang kalah itu berteriak kepada pengikutnya, memerintahkan mereka untuk tidak tinggal diam dan membunuh bajingan ini. Raffis memandangi kelompok yang bersiap menyerang, berpikir dengan gembira bahwa serangan berkelompok justru menguntungkannya. Raffis menyadari bahwa kekuatan yang lebih besar terkumpul untuk menghadapi kejahatan yang lebih besar. Saat para perundung itu menyerangnya sekaligus, ia melepaskan kekuatannya dan mengalahkan mereka semua dengan mudah. Teman Raffis berteriak ketakutan saat menyaksikan pertarungan brutal tersebut. Setelah pertempuran berakhir, Raffis berdiri dengan tenang di antara para perundung yang terkapar di tanah. Sambil menarik napas dalam-dalam, ia memandang perundung tertua yang sedang terbatuk darah. Ia merasa segar dan puas setelah melepaskan kekuatannya. Raffis teringat akan pamannya, sosok iblis yang memberikan kekerasan kepada manusia saat ibunya menciptakan kutukan, dan kini ia menyadari kebijaksanaan di baliknya. Yakin bahwa kekerasan adalah jalan terbaik, ia memberikan ucapan terima kasih dalam hati kepada pamannya, sementara temannya memanggilnya dengan cemas. Raffis pun menoleh ke arahnya dengan senyum iblis. Sementara itu, seekor tikus dengan mata merah yang bersinar muncul, mengamati pemandangan itu dalam diam. Ternyata tikus itu hanyalah sarana untuk memantau misi. Adegan kemudian menunjukkan Raffis melapor kepada pihak yang tidak dikenal, mengonfirmasi bahwa misi yang diperintahkan telah berhasil dilaksanakan. Sosok misterius yang duduk di atas tahta muncul, memperhatikan Raffis melalui tikus tersebut dan mengungkapkan identitasnya sebagai sang paman yang baru saja dipikirkan Raffis. Di dunia iblis, seseorang dengan penampilan berwibawa duduk di atas tahta batu, berkomentar dengan senang bahwa keponakannya tampaknya menyukai hadiah darinya. Sementara itu, Bambi berpikir bahwa hadiah itu hanyalah sebuah Bloody Moon yang ditanam di mata Raffis sebagai pengganti batu segel tradisional.
Ia bertanya-tanya dengan senyum licik berapa lama Rafis akan mampu bertahan. Paman Rafis tertawa keras, berkomentar bahwa keponakannya yang kurang ajar itu sudah berhasil membasmi seluruh keluarga Hild. Bambi menambahkan bahwa Rafis adalah orang yang keras kepala yang hanya puas jika melakukan apa yang ia sukai. Kemudian, Paman Rafis mengomentari kekejaman saudaranya, Raja Gamadir, yang tidak ragu sedikitpun untuk membuang putranya ke dunia manusia, sembari bertanya-tanya siapa yang bisa mematahkan kekeras-kepalaan Rafis. Bani menjawab bahwa doktrin Raja Gamadir selalu menyatakan bahwa ketundukan melalui kekerasan adalah satu-satunya cara untuk menangani orang-orang jahat. Sang paman menambahkan bahwa dunia manusia adalah tempat di mana mereka yang melakukan kejahatan keji, bahkan menurut standar dunia iblis, diasingkan, dan beradaptasi di dunia itu tidak akan mudah bagi Rafis. Ia mengenang dengan senyum memori lama saat Rafis kecil membuat masalah dan memanggil pamannya untuk menyelamatkannya, menggambarkannya sebagai bajingan kecil yang tumbuh terlalu cepat. Bambi bertanya apakah ini alasan yang mendorong pamannya memberikan batu darah sihir sebagai hadiah. Bani memberitahu tuannya, Barkin, bahwa ia siap untuk mengungkap para pendosa yang diasingkan ke dunia manusia. Barkin memerintahkannya dengan senyum jahat untuk mengungkap mereka. Bani menjelaskan bahwa sejak Rafis turun ke dunia manusia, ia pasti akan menghadapi para pendosa yang muncul dalam berbagai bentuk yang mengerikan. Bani bersiap untuk melepaskan kekuatan gelap tersebut ke dunia manusia melalui portal gelap yang membentuk roh-roh jahat. Barkin menyatakan bahwa ia menantikan apa yang akan terjadi dengan antisipasi besar, memastikan bahwa keponakannya akan segera merasakan kegelapan yang sesungguhnya. Di dunia manusia, Rafis duduk bersama temannya di sebuah restoran. Temannya menyatakan kekagumannya yang luar biasa atas apa yang terjadi, bertanya-tanya bagaimana Minho, Rafis, berhasil mengalahkan saudara Tai dengan begitu mudah, menggambarkan adegan itu seperti film layar lebar. Rafis mencoba menyembunyikan betapa ia tersiksa oleh makanan pedas, mengklaim bahwa air mata di matanya hanyalah keringat. Temannya mengejeknya dengan lembut karena Rafis bersikeras memesan level makanan yang paling pedas. Namun, Rafis berpikir dalam hati bahwa iblis yang menghindari neraka bukanlah iblis sama sekali. Tiba-tiba, telepon temannya berdering dan nama Jinji muncul di layar. Temannya membeku dengan raut wajah ketakutan yang murni. Ia terbata-bata saat bicara dengan Rafis dan dengan gugup mengklaim menerima panggilan mendesak. Ia meminta maaf dan pergi terburu-buru, meninggalkan Rafis sendirian yang memikirkan perilaku anehnya. Di tempat lain, di dalam ruangan gelap, seorang wanita bertato muncul, mengancam seorang pria yang terikat dengan alat tajam. Ia menyalahkan pria itu karena tidak membayar uang tepat waktu, yang menambah beban kerjanya. Foto-foto korban lain yang mengalami nasib serupa terpampang di dinding. Wanita itu menyelesaikan pekerjaannya dengan menato wajah pria tersebut, lalu berkomentar mengejek bahwa kulit pria itu bagus karena tatonya menempel dengan baik. Pada saat itu, seorang pria besar masuk dan memberitahu wanita bernama Ji tersebut bahwa ia telah membawa orang yang diminta. Teman Rafis muncul dengan tubuh gemetar ketakutan. Ji menatapnya dengan marah, menanyakan alasan keterlambatannya, lalu dengan mengejek mengajaknya melihat apa yang telah ia lakukan. Ji mencengkeram wajah teman Rafis itu dengan paksa dan memaksanya melihat pria yang disiksa, memerintahkannya untuk membuka mata lebar-lebar. Ji bertanya apakah ia menyadari arti pemandangan mengerikan itu bagi si pria yang disiksa. Ia menjelaskan dengan dingin bahwa itu adalah hukuman karena tidak membayar utang. Setelah itu, Ji mengalihkan ancamannya kepada bocah bernama Limion tersebut, menanyakan perkembangan tugas yang dijanjikannya. Limion mencoba mengelak, terbata-bata bahwa ada hambatan tak terduga. Ji meledak dalam kemarahan, mendorongnya ke tanah, dan berteriak di depan wajahnya. Ancaman semakin meningkat saat Ji mendekatkan mesin tato ke tangan Limion, bertanya-tanya apakah ia harus mengukir kata-katanya di punggung tangannya agar ia mengerti. Bocah itu menjerit ketakutan, memohon agar ia berhenti. Ji memerintahkannya untuk mendengarkan dengan baik, mengatakan bahwa ini adalah kesempatan terakhir. Ia menunjuk pria yang tergeletak di tanah, memperingatkan Limion agar tidak berakhir dengan kondisi yang sama. Ia memberikan perintah terakhir agar Limion melaksanakan tepat apa yang diminta secepat mungkin. Malam harinya, Limion duduk di kamarnya di depan komputer, bimbang apakah benar untuk menyelesaikan tugas tersebut. Namun ia sadar bahwa Jinji tidak akan mengasihaninya jika ia gagal. Ia terus bekerja dalam kegelapan di bawah tekanan ancaman. Sementara itu, Rafis terbangun di tempat tidurnya dengan rasa sakit yang luar biasa di perutnya. Ia bertanya-tanya dengan kesal apakah ini yang disebut ketahanan fisik manusia. Ia merasa seolah seluruh tubuhnya hancur dan bahunya hampir dislokasi akibat pertarungan sederhana sebelumnya. Diliputi amarah pada tubuh manusia yang sangat lemah ini, ia bangun dan mulai melakukan latihan fisik dengan tekad kuat. Ia menegaskan pada dirinya sendiri bahwa ia, Rafis Bendika, tidak akan tumbang karena hal sepele seperti ini. Ia terus memacu dirinya hingga batas maksimal, berteriak bahwa ia akan merehabilitasi tubuh payah ini bagaimanapun caranya dan rasa sakit tidak akan pernah membuatnya tunduk. Keesokan harinya di sekolah, Limion berjalan di koridor sambil memegang perangkat kecil. Ia melihat aplikasi di perangkat itu dan berpikir bahwa masalah ini sangat berbahaya. Kata-kata terakhir Ji bergema di benaknya, memerintahkannya untuk memastikan semuanya siap. Berdiri dalam kebingungan, ia merenung dalam keputusasaan tentang apa yang harus ia lakukan di situasi sulit ini. Rafis menginterupsi pikirannya dengan tiba-tiba meletakkan tangan di bahunya,
membuatnya melompat ketakutan dan memekik pelan. Rafies bertanya dengan tenang tentang alasan semua kepanikan dan keterkejutan ini. Ia sempat berpikir untuk meminta bantuan Minho, namun segera mengurungkan niatnya, menyadari bahwa seberapa kuat pun Minho sekarang, keterlibatannya dengan Jinji dan gengnya akan menjadi masalah yang sangat berbahaya. Sebaliknya, ia bersandar pada Rafies dalam keputusasaan, bertekad untuk tidak membiarkan temannya terlibat dalam masalah ini. Pada saat itu, Rafies mencium aroma aneh namun akrab yang pernah ia cium sebelumnya. Seorang gadis berambut oranye tersandung di depan mereka dan tiba-tiba jatuh ke tanah. San berteriak memanggil gadis itu dengan nama Xiong Yi, sementara murid-murid berkumpul di sekelilingnya dengan cemas, bertanya apakah dia baik-baik saja. Dengan cepat, ia berlutut di sampingnya, bertanya dengan cemas apakah dia sakit. Gadis itu mulai batuk dengan hebat, lalu muntah dan gemetar di tanah, menimbulkan teror dan syok bagi semua orang di sekitarnya. Raffi mengamati pemandangan itu dengan fokus intens saat matanya bersinar merah, segera menyadari bahwa apa yang dilihatnya adalah energi iblis, bertanya-tanya dengan bingung bagaimana seorang manusia bisa memiliki energi seperti itu. Seorang pria bergegas menuju gadis yang terbaring di tanah tersebut, berteriak cemas memanggil Xiong Yi untuk menanyakan apa yang terjadi. Sambil menggendongnya di punggung dan mencoba membangunkannya, ia memutuskan untuk segera membawanya ke klinik. Saat mereka lewat, Raffi menangkap sekilas tato aneh di pergelangan tangan gadis itu yang menarik perhatiannya dengan kuat. Kemudian matanya membelalak kaget saat menyadari bahwa tato itu tidak lain adalah lambang keluarga Hilt yang telah ia musnahkan. Bertanya-tanya dengan marah bagaimana lambang itu bisa ada di tubuh manusia. Dengan mata yang membara, ia memutuskan bahwa ia harus menyelidiki masalah misterius ini sendiri. Belakangan, Raffi menyelinap mengenakan topi hoodie untuk menyembunyikan identitasnya menuju ruang klinik, tetapi salah satu perawat atau penjaga menghentikannya di pintu. Dia bertanya apakah dia teman Xiang Yi dan memberitahunya dengan tegas bahwa gadis itu butuh istirahat dan kunjungan tidak diperbolehkan saat ini. Dengan tatapan dingin dan mata merah yang bersinar, Raffi membisikkan kata-kata misterius, menggunakan kekuatan iblisnya untuk memberikannya kelupaan. Perawat itu membeku di tempatnya dan matanya berubah menjadi putih kosong, menandakan dia telah jatuh di bawah pengaruh mantranya. Dia duduk diam di kursi luar ruangan dalam keadaan menyerupai koma. Sementara itu, Raffi masuk ke dalam tanpa hambatan, berpikir dalam hati bahwa tingkat kemampuan ini mungkin dilakukan bahkan dengan sedikit energi iblis, tetapi efeknya kemungkinan besar bersifat sementara. Gadis yang telah sadar kembali itu terkejut dengan kehadirannya dan bertanya tentang identitasnya. Maka, ia menjawabnya dengan nada mengancam, bertanya siapa dia demi nama neraka. Gadis itu berteriak di depannya dengan marah, mengecam gangguan tiba-tiba ke dalam kamarnya. Dalam gerakan cepat, Raffi mencengkeram pergelangan tangannya dengan paksa, sehingga dia menjerit kesakitan dan mengutuknya. Ia dengan jelas menunjukkan tato itu padanya dan mengulangi pertanyaannya dengan tajam tentang alasan keberadaan lambang keluarga Hilt di lengan seorang manusia biasa. Dia menjawab dengan marah, menggambarkan pembicaraannya sebagai omong kosong yang tidak ada artinya. Kemudian Raffi melepaskan aura iblis ungunya, memperingatkannya bahwa jika dia tidak mengatakan yang sebenarnya, dia akan menderita musibah yang jauh lebih besar. Lalu ia mendekatinya dengan mata yang bersinar merah mengerikan, menanyakan identitas aslinya untuk terakhir kalinya. Gadis itu membeku ketakutan saat menatap wajahnya, menyadari bahwa dia berada di depan makhluk yang melampaui imajinasinya. Sosok iblis yang besar dan mengerikan muncul di belakangnya. Gadis itu menjerit dalam keadaan panik total, bertanya-tanya apakah dia adalah iblis. Syoknya berulang saat dia menyadari kebenaran dari makhluk yang berdiri di depannya. Setelah dia gagap dalam bicara, Raffi memerintahkannya dengan tegas untuk mengatakan yang sebenarnya. Sambil menangis, dia memberitahunya bahwa dia benar-benar tidak tahu apa-apa dan menyebut nama Jai Hei. Dia menjelaskan kepadanya bahwa Ji memberitahunya bahwa perlu mendapatkan tato ini jika ingin bergabung dengan krunya, dan dia juga memberinya pil penurun berat badan. Saat memegang lengannya, Raffi mencium aroma samar yang terpancar darinya. Dia segera memastikan bahwa aroma ini pernah dia cium sebelumnya di dunia iblis. Ingatannya membawanya kembali ke masa lalu di mana dia berjalan sebagai anak kecil di salah satu kastil dunia iblis menuju sumur yang dalam ketika sebuah suara yang akrab memanggilnya. Dia berbalik dan menemukan Bambi yang memberitahunya bahwa ini adalah area terlarang. Raffi muda tersenyum mengejek dan menyuruh Bambi untuk tidak menjadi pengecut, memancing amarah yang lain. Bambi memprotes bahwa dia tidak takut, melainkan tidak ingin dihukum. Jadi Raffi menjawab dengan dingin bahwa dia harus pergi kalau begitu, lalu melanjutkan perjalanannya menuju area terlarang tanpa peduli. Bambi menolak menemani Raffi pada awalnya, tetapi dia memutuskan untuk mengejarnya dengan enggan, membenarkannya dengan mengatakan bahwa tidak ada yang tahu masalah apa yang mungkin ditimbulkan oleh pangeran muda jika dibiarkan sendiri, saat dia mengikutinya di koridor gelap. Bambi bertanya-tanya dengan cemas seberapa jauh Raffi bermaksud menjangkau area terlarang ini. Keduanya melanjutkan perjalanan di kedalaman kastil. Bambi memanggil Raffi untuk menarik perhatiannya. Raffi menjawab dengan nada sarkastik yang dingin bahwa dia tidak akan bisa mengetahui apa yang ada di pikirannya karena dia belum memberitahunya apapun. Bambi berdehem karena malu. Bambi memberitahunya bahwa kehadiran mereka di tempat gelap ini mengingatkannya pada sebuah cerita lama tentang mereka yang memiliki mata yang melampaui batas ras lain. Dia menjelaskan bahwa sejauh yang dia mengerti, ada dua cara orang-orang ini kehilangan penglihatan mereka.
Entah mereka menjadi buta karena melihat sesuatu yang sangat terang, atau mata mereka mengecil, atrofi, karena tidak melihat apapun sama sekali di tempat gelap seperti ini. Lalu dia tiba-tiba terdiam. Raffi memberinya isyarat untuk diam, berbisik bahwa ada sesuatu di dekatnya. Mereka bersembunyi di balik salah satu dinding untuk melihat tangan pucat di tanah dari mana sekuntum bunga bercahaya oranye tumbuh. Bambi bertanya-tanya dengan suara gemetar ketakutan tentang sifat benda itu. Raffi memutuskan untuk mendekat agar bisa melihat dengan jelas, mengabaikan peringatan Bambi yang ketakutan, yang berteriak bahwa itu berbahaya. Ketika mereka mendekat, mereka menemukan tempat itu penuh dengan bunga-bunga aneh itu, dan Bambi mengenali mayat yang tergeletak di tanah, menyadari dengan kaget bahwa itu milik Jeremy Hill. Mereka menatap tubuh tak bernyawa yang tertutup bunga-bunga itu, dan Raffi memastikan bahwa Jeremy memang telah mati. Didorong oleh rasa ingin tahu, Raffi menjulurkan tangannya untuk menyentuh salah satu bunga, mengabaikan teriakan Bambi yang memperingatkannya agar tidak melakukannya. Dan begitu dia menyentuhnya, akar berduri berdarah keluar dari bawahnya. Dia mengambil bunga itu dan menciumnya, merasa jijik dengan aromanya yang menyengat. Bambi menatapnya dalam keadaan horor yang luar biasa, setelah menyadari kebenaran dari tanaman mematikan ini. Dia menjerit panik, mengungkapkan bahwa itu adalah bunga pelahap, devouring flower. Kembali ke masa sekarang, Raffi menyadari bahwa aroma yang terpancar dari gadis di rumah sakit adalah aroma yang sama dengan bunga pelahap yang ia temui di masa lalu. Gadis itu memohon padanya sambil menangis agar mengasihaninya. Jadi, dia berdiri diam sejenak, lalu menjauh darinya, menatap keluar jendela ke arah kota di malam hari. Dari jauh, sesosok makhluk iblis yang menyerupai kelelawar memperhatikannya, berkomentar bahwa Raffi memang telah bertemu dengan benda itu, dan bahwa dia menantikan dengan rindu apa yang akan terjadi selanjutnya. Raffi berjalan sendirian di jalanan kota yang gelap di bawah langit berbintang. Dia akhirnya mencapai tujuannya, berdiri di depan pintu logam yang tertutup. Menyadari bahwa ini adalah toko tato Jinji, dia berdiri di gang gelap memikirkan hubungan aneh antara lambang keluarga Hilt dan bunga pelahap. Bertanya-tanya apakah kemunculan mereka bersamaan hanyalah sebuah kebetulan. Di tempat lain, di dalam lorong sempit, salah satu anggota geng bertanya-tanya tentang alasan pemimpin mereka, Yong Mo, terobsesi dengan pemuda bernama Lim Skion itu. Sahabatnya menjawab bahwa sang pemimpin tidak peduli pada pemuda itu sendiri, melainkan pada aplikasi yang ia kembangkan. Seorang pria berambut pirang lainnya tertawa mengejek sambil mengeluarkan sebuah benda kecil, berkomentar bahwa geng mereka kini mulai menggunakan teknologi canggih. Ternyata benda di tangannya adalah jenis obat baru berbentuk permen yang dibungkus pita biru, seraya menyebutkan bahwa itu dikembangkan oleh Yong Mo. Sahabatnya memperingatkan agar tidak memakannya, mengingatkan kejadian yang menimpa Zhou Xianghai kemarin dan menegaskan bahwa efek sampingnya sangat mengerikan karena obat itu masih baru. Pria pirang itu mengabaikan peringatan tersebut, mengatakan ia tidak peduli selama efeknya membuatnya merasa nyaman. Temannya pun menjulukinya si bodoh yang gila, sementara Raffi mengawasi mereka dari kejauhan. Sebuah tato di leher pria pirang itu menarik perhatian Raffi, yang merupakan lambang keluarga Hilt yang sama, ditambah dengan aroma akrab yang memancar darinya. Raffi mendekati kelompok itu dengan tenang dan bertanya langsung apakah mereka mendapatkan tato tersebut dari Jinji, yang mengejutkan para anggota geng. Mereka berbalik dengan kaget, bertanya-tanya tentang identitas orang asing ini. Pria berambut pirang itu mendekati Raffi dengan gaya provokatif dan mengejek, bertanya apakah dia salah satu teman Jaihi. Pria itu terus mengejek, mendekat dan menyentuh wajah Raffi dengan gerakan merendahkan, menasihatinya agar menunjukkan rasa hormat kepada mereka yang lebih tua. Mata Raffi bersinar merah dan dalam gerakan cepat yang tidak bisa ditangkis, ia memukul pria pirang itu dengan keras, lalu membantingnya ke tanah, meninggalkan rekan-rekannya dalam keadaan bingung total. Saat pria pirang itu mengerang kesakitan di tanah, rekannya maju dengan marah, berteriak di depan wajah Raffi, memanggilnya bajingan kecil dan bertanya pihak mana yang mengirimnya. Raffi melayangkan pukulan pada pria itu hingga terpental jauh. Salah satu penyerang berteriak tak percaya, bertanya-tanya apakah pendatang baru ini sudah benar-benar gila. Raffi tidak memberi mereka kesempatan untuk berkelompok. Ia menerjang sisa anggota geng yang menyerbunya sambil meneriakkan ancaman mati. Raffi menghadapi mereka dengan keterampilan tempur yang unggul dan menjatuhkan mereka satu persatu di tengah teriakan mereka. Dalam upaya putus asa, salah satu anggota geng mengeluarkan pisau dan menyerang Raffi sambil berteriak. Namun Raffi tetap tenang dan bersiap menangkis serangan itu. Dengan gerakan lebih cepat dari kilat, Raffi memberikan pukulan fatal. Penyerang itu jatuh ke tanah, terbatuk-batuk karena rasa sakit yang hebat, tidak mampu memahami apa yang terjadi. Setelah menghabisi mereka semua, Raffi berdiri di atas penyintas terakhir dan bertanya dengan dingin, matanya bersinar dengan kilatan iblis, tentang keberadaan Jinji. Pria pirang itu berdiri dan mengucapkan kata-kata terputus-putus, memerintahkan rekan-rekannya untuk membunuhnya. Namun fitur wajahnya mulai berubah menjadi terdistorsi dan menyerupai iblis. Proses transformasi selesai. Ia menatap Raffi dengan mata liar dan melepaskan teriakan ancaman, bersumpah untuk membunuhnya. Raffi menyadari dengan terkejut adanya lonjakan tiba-tiba energi iblis lawannya. Pada saat itu, pria tersebut menerjang ke arahnya dengan raungan marah. Raffi menyadari bahwa gerakan lawannya telah berubah, sehingga ia bertanya-tanya apakah obat itu yang meningkatkan kemampuan fisiknya.
Ravage mundur ke belakang namun bertabrakan dengan salah satu musuh yang telah kalah dan jatuh ke tanah. Penyerang itu melompat di udara, siap memberikan pukulan fatal kepada Ravage yang terbaring. Raffi menatapnya dari bawah dengan tatapan marah, bersumpah dalam hati sementara binar matanya semakin kuat. Di tempat lain, di dalam markas geng, Ji menyerahkan laporan dan meminta maaf karena aplikasinya belum selesai. Orang lain berkomentar dingin bahwa dia pernah mendengar alasan ini sebelumnya, sementara Yongmo menambahkan bahwa dia sangat jelas dalam perintahnya kali ini. Yongmo memberitahu Ji bahwa mereka telah menangkap orang yang mencuri pita biru. Seorang pria yang terikat muncul sambil berteriak, mengakui kesalahannya dan memohon ampun atas nyawanya. Ia terus memohon, bersumpah tidak akan mengulangi kesalahannya lagi dan meminta kesempatan terakhir. Yongmo mengabaikannya sepenuhnya dan dengan tenang mengambil sekuntum bunga biru dari vas terdekat. Pria itu memohon belas kasihan, tetapi permohonannya berubah menjadi teriakan teror. Yongmo mendekatinya dan menghantamnya dengan bunga itu hingga menembus tubuhnya. Pria itu mulai tercekik dan merasakan sakit yang luar biasa begitu menelan cairannya. Ia memohon untuk diselamatkan di saat-saat terakhirnya. Pria itu melepaskan jeritan kesakitan yang mengerikan saat terkena bunga tersebut, lalu mengembuskan napas terakhir dalam adegan yang kejam dan menyakitkan. Sementara Yongmo dan pengikutnya berdiri di sekitar mayat pria yang terbunuh itu, ia mengumumkan dengan dingin bahwa tidak ada ruang untuk kesempatan kedua, mengarahkan tatapan tajam kepada mereka yang hadir untuk memastikan pesannya diterima dengan jelas. Semua orang tetap diam di bawah tekanan ancamannya, termasuk Jai Hei yang tampak tegang. Kemudian Yongmo mengarahkan bicaranya langsung kepada Jai Hei, bertanya apakah dia setuju dengannya. Ia memerintahkannya dengan nada yang tidak menerima bantahan untuk berhenti mengulur waktu dan segera membawa apa yang dia minta. Jai tidak punya pilihan selain patuh dengan enggan sementara kegelapan menyelimuti langit kota. Dalam adegan berikutnya, saat dia berjalan melalui salah satu gang gelap, keputusasaan menguasainya karena menyadari dia berada dalam masalah besar jika tidak melaksanakan perintah tersebut. Ia segera mencoba menelepon Lim Skion dengan marah. Di kamarnya, Lim Skion dikagetkan oleh dering telepon yang tiba-tiba dan menjawab dengan suara ragu. Namun peneleponnya bukan Jai He, melainkan Ravage yang menghubunginya dari gang tempat pertempuran tadi. Ravage mengatakan dengan dingin bahwa ia mencoba menyelidiki masalah ini sendiri, tetapi orang-orang di sini tidak kooperatif, merujuk pada mayat-mayat yang bergelimpangan di sekitarnya. Lalu ia bertanya langsung apakah Skion mengenal Jinji, yang menyebabkan keterkejutan. Ravage menjelaskan bahwa ia melihat nama wanita itu dengan jelas di layar ponsel Skion saat dia menelepon sebelumnya. Dari tengah gang yang penuh dengan orang-orang yang kalah, Ravage bertanya kepada temannya apakah dia tahu tempat tinggal salah satu dari mereka. Kepanikan Skion meningkat, ia bertanya dengan cemas bagaimana Ravage mengenal Ji dan apakah dia terlibat dengannya, tetapi Ravage membantahnya. Ia menjelaskan bahwa dia datang untuk mencarinya guna memverifikasi sesuatu dan saat ini sedang berdiri di depan toko tato milik Ji, tetapi dia tidak ada di sana. Selama pembicaraan, Ravage menyadari seekor kucing putih yang tampak aneh muncul di tangga. Di ujung telepon, Skion memohon agar dia tidak terlibat dengan Ji dan mengatakan bahwa dia akan segera menemuinya. Ravage mengakhiri panggilan, fokusnya beralih sepenuhnya ke arah kucing yang sedang bermain di depannya. Ravage memanggil kucing itu dengan nada memerintah dan kucing itu membeku di tempat karena terkejut. Lalu ia tiba-tiba menangkapnya, bertanya apakah kucing itu mengerti apa yang dia katakan, tetapi kucing itu hanya mengeluarkan mengeong ketakutan. Kemudian mata Ravage bersinar merah dan ia memerintahkannya dengan tegas untuk membuatnya mengerti, yang memicu teriakan teror dari makhluk kecil itu. Kucing itu berteriak setuju. Ravage ingat bahwa dia pernah melihat tikus dan kelelawar dengan aura yang sama sebelumnya dan menyadari bahwa itu adalah entitas yang sama yang berpindah-pindah wujud. Ia bertanya tentang identitas aslinya. Kucing itu mengungkapkan bahwa ia adalah seorang pengamat dari dunia iblis dan misinya adalah memantau tahanan yang diasingkan. Ia memberitahu bahwa ia juga memantau Ravage, memanggilnya dengan gelar Lord Ravage. Raffi berpikir tentang betapa kecilnya energi iblis kucing itu, dan ketika kucing itu bertanya-tanya bagaimana Raffi bisa mendeteksinya, ia menjawab dengan dingin bahwa kucing itu terlalu menarik perhatian dan pada saat ini ia berdiri dengan kaki belakang seperti manusia. Kucing itu menyadari kesalahannya dan merasa bingung. Ravage memutuskan bahwa menginterogasinya lebih lanjut tidak akan berguna. Sebaliknya, ia melepaskan energinya dan matanya bersinar intens, mengarahkan perintahnya langsung melalui kucing itu kepada tuannya untuk menampakkan diri. Mata kucing itu bersinar dengan energi merah yang sama, menandakan keberhasilan koneksi tersebut. Dan di dunia iblis, Bambi duduk di kantor mewahnya, tersenyum karena dia telah ditemukan lebih cepat dari yang dia duga. Suara yang tidak asing menyapa Ravage dengan nada menggoda, mengomentari betapa cepatnya ia menemukan masalah tersebut. Ravage yang geram menuduh bahwa ini adalah perbuatan Bambi. Bambi membalas dengan senyum mengejek, menyebut Ravage tidak sopan karena memanggil temannya dengan sebutan seperti itu. Ravage tidak mempedulikan ejekan tersebut. Dengan tatapan tajam, ia mempertanyakan rencana apa yang sedang disusun Bambi kali ini. Bambi mengaku tidak bersalah, sehingga Ravage memutuskan untuk mengubah arah pembicaraan dan mengajukan satu pertanyaan spesifik alih-alih berdebat. Ravage mengarahkan bicaranya kepada sosok pengamat yang berwujud kucing, mempertanyakan apakah tahanan buangan bisa menggunakan sihir di dunia manusia, karena hal itu bertentangan dengan apa yang ia ketahui selama ini.
Jawaban mengelak datang melalui si kucing yang mengatakan bahwa setiap aturan pasti memiliki pengecualian. Suara tersebut menambahkan bahwa Ravage akan menemukan jawabannya secara bertahap, lalu bertanya apakah ia memiliki pertanyaan lain. Ravage memanfaatkan kesempatan itu untuk menyinggung tentang bunga pemangsa, menunjukkan bahwa aromanya sangat kuat dan tersebar luas di dunia ini. Ia menegaskan bahwa Bambi sendiri pernah menciumnya di masa lalu dan bunga yang dilarang bahkan di dunia iblis itu kini bisa ia rasakan keberadaannya di sini. Bambi mengakui bahwa para administrator dunia iblis menyadari penyebaran monster iblis dari keluarga Hilt ke dunia manusia, dan membasmi mereka sepenuhnya adalah hal yang sulit karena kepaduan mereka yang kuat. Ravage mendidih karena marah dan bertanya dengan tajam apakah ini berarti sisa-sisa keluarga Hilt masih ada di dunia manusia. Bambi tertawa kecil dan mengatakan bahwa dunia manusia tidak lagi seperti dulu, melainkan telah menjadi tempat yang penuh dengan konspirasi. Kemudian, ia memberikan perintah kepada Ravage untuk mengambil alih misi memusnahkan mereka semua. Perintah itu sampai ke Ravage melalui si kucing. Ravage terkejut dengan penugasan mendadak ini. Tak lama kemudian, koneksi terputus, meninggalkan si kucing dalam keadaan bingung. Ravage mengutuk situasi tersebut dengan penuh kekesalan, menyadari bahwa dirinya telah dimanfaatkan. Di tempat lain, Jihye muncul mencoba menelepon Lim Skion namun sia-sia. Ia menyadari bahwa setiap detik yang berlalu meningkatkan bahaya situasinya. Kemarahan dan kecemasannya tumbuh. Bertanya-tanya apakah Skion sudah gila karena mengabaikan teleponnya. Di salah satu markas permainan elektronik, Liman menerima pesan dari Jihye yang menggambarkannya sebagai orang yang putus asa, sementara orang lain memanggilnya untuk segera datang ke kantor. Pada akhirnya, Jihye mengeluarkan perintah melalui telepon untuk menangkap Liman. Kembali ke gang, Ravage kembali menoleh ke arah kucing, mempertanyakan sejauh mana pengetahuannya tentang informasi dunia manusia sebagai seorang pengamat. Kucing itu mengonfirmasi bahwa ia menerima pembaruan berkala dan kemampuan pemantauannya cukup baik. Kemudian, Ravage memerintahkannya untuk kembali ke wujud aslinya. Ketika kucing itu ragu, Ravage mengancam dengan nada dingin bahwa ia sendiri yang akan melakukannya, yang memicu kepanikan si kucing hingga ia berteriak menolak. Kucing itu mengeluarkan jeritan tajam dan berubah dalam sekejap cahaya menjadi wujud aslinya, seorang gadis iblis kecil dengan rambut biru. Ravage menatapnya dengan dingin, berkomentar bahwa ia tampak sangat lemah. Namun, ia menyimpulkan bahwa pamannya pasti punya alasan mengirimnya, lalu menanyakan namanya. Gadis itu menjawab dengan bingung bahwa ia tidak memiliki nama sendiri. Ravage memutuskan untuk memberinya nama Street, dengan alasan bahwa ia memungutnya dari jalanan, Street, dan memerintahkannya untuk tidak pernah melupakan asal-usulnya mulai sekarang. Gadis iblis itu mengulangi nama barunya, Street, dengan campuran bingung dan bahagia, menyatakan rasa terima kasih yang mendalam kepada Ravage yang telah memberinya identitas untuk pertama kalinya. Segera setelah itu, Ravage memerintahkannya untuk menceritakan semua informasi yang ia miliki tentang dunia manusia, dan ia setuju dengan antusias saat kegelapan terus membayangi kota. Di tempat lain, Lim Skion berlari kencang menyusuri jalan-jalan kota, terengah-engah karena kecemasan yang hebat. Ia menyadari temannya, Minho, dalam bahaya dan menyalahkan dirinya sendiri karena seharusnya ia menolak keterlibatan Minho sejak awal. Ingatannya kembali ke masa lalu saat ia berlari bahagia, tidak percaya bahwa ia telah memenangkan kompetisi pengembangan aplikasi. Ingatan itu membawanya kembali ke malam ketika sebuah mobil hitam mencegat jalannya. Beberapa pria misterius mengonfirmasi identitasnya sebagai pengembang pemenang, Liman. Jihye mengejek nilai hadiah uang yang kecil sementara Skion berdiri tegang. Kemudian dengan senyum licik, Jihye menggambarkannya sebagai aset berharga dan memerintahkan pengikutnya untuk memasukkannya ke dalam mobil. Skion didorong ke dalam sambil berteriak ketakutan, membiarkan buket bunga yang dibawanya jatuh ke tanah. Di dalam mobil, Yongmo bertanya dengan dingin mengapa ia gemetar, menyebut situasi ini hanyalah sebuah kesepakatan, lalu memintanya melihat ke samping. Skion menemukan sebuah tas penuh uang. Yongmo memberitahunya bahwa tas itu berisi 50 juta won sebagai imbalan untuk menyerahkan aplikasi yang ia kembangkan. Skion mencoba keberatan, menjelaskan bahwa aplikasinya tidak dimaksudkan untuk dijual. Tapi Yongmo menolak logika itu dengan dingin, menegaskan bahwa itu hanyalah pendapat pribadi Skion. Tekad mengisi wajah Skion sejenak saat ia menggertakkan gigi. Didorong oleh keinginan melindungi temannya, ia memutuskan harus bergegas mencegah Minho bertemu Jihye. Namun saat berlari, ia bertabrakan dengan salah satu pejalan kaki. Saat ia meminta maaf, ia terkejut menyadari bahwa ia telah menabrak langsung anggota geng yang ia hindari. Mereka mengejek bahwa Skion telah memudahkan tugas mereka mencari dirinya. Ia terkepung, termasuk oleh Jihye yang mengancamnya dengan tatapan marah bahwa ia sudah tamat. Skion membeku di tempat karena teror yang luar biasa. Adegan berpindah ke ruang pemantauan di mana Skion duduk dengan perasaan kalah. Jihye memberitahunya bahwa misinya sekarang adalah mengelola aplikasi dari sana, mengancam bahwa jika ia tidak bekerja dengan benar, ia akan dipenjara selamanya. Ketika ia mencoba memprotes, Jihye memperingatkan bahwa mereka memantau segalanya dari luar dan ia tidak boleh memikirkan trik apapun. Skion menyerah pada keputusasaan. Di luar ruangan, anggota geng menyatakan keraguan mereka terhadap kemampuan Skion, menyebutnya kikuk, tetapi mereka mengonfirmasi bahwa mereka membutuhkan aplikasinya untuk mendistribusikan narkoba, Blue Ribbon. Terungkap bahwa nama aplikasi yang dikembangkan Skion adalah
I'm Here. Di dalam ruangan, Skion dipaksa bekerja di depan komputer sementara salah satu penjaga mengejeknya, mempertanyakan bagaimana aplikasi dengan nama konyol ini bisa menjadi saluran distribusi. Logo aplikasi, I'm Here, muncul jelas di layar. Yongmo tiba dan bertanya apakah semuanya sudah siap. Ia menjelaskan kepada pengikutnya bahwa apa yang diciptakan Lim Skion adalah inti dari pekerjaan mereka terkait Blue Ribbon. Ia menambahkan bahwa begitu mereka mendapatkan informasi pembeli melalui aplikasi, mereka akan dapat memanipulasi pasar sesuka hati. Fitur berbagi lokasi di aplikasi, I'm Here, akan menjadi senjata utama mereka untuk memperluas cakupan perdagangan. Penjelasan ini memicu antusiasme salah satu pengikut. Ia bertanya apakah mereka akhirnya akan mulai menjual Blue Ribbon secara serius. Yongmo mengonfirmasi keputusannya dan memegang sepotong permen Blue Ribbon yang memancarkan aura ungu jahat. Dengan senyum percaya diri, ia mengumumkan bahwa waktunya telah tiba untuk mengungkap produk ini ke seluruh dunia. Adegan berpindah ke halaman sekolah di siang hari yang terik. Seorang siswa meminta temannya untuk bergabung dalam sebuah aplikasi dan menambahkannya sebagai teman. Gadis itu bertanya-tanya aplikasi apa itu. Logo, I'm Here, muncul di layar ponsel, dan temannya menjelaskan bahwa menambahkan teman akan memberi mereka pengembalian uang, cashback, sebesar 30.000 won per orang. Informasi tersebut menyebar secepat kilat ke seluruh kelas saat para siswa bersemangat dengan ide mendapatkan uang mudah dan bergegas mengundang teman sekelas mereka untuk bergabung. Salah satu siswi memaksa teman sekelasnya yang ragu-ragu untuk segera bergabung tanpa diskusi. Para siswa menemukan bahwa ada acara khusus bagi pelanggan baru di mana mereka mendapatkan produk penurun berat badan bernama Blue Ribbon, yang dipromosikan sebagai makanan sehat bersertifikat, sehingga mereka menyukai namanya yang menarik. Di markas geng, salah satu anggota terkejut dengan peningkatan masif jumlah pengguna aplikasi hanya dalam satu hari. Saat Jai duduk menelusuri ponselnya, mengekspresikan kekagumannya atas kesuksesan ini, rekannya menghubungkan penghargaan tersebut kepada kejeniusan pemimpin mereka, Yongmo. Setelah itu, Ji bertanya di tokonya yang hancur apakah mereka telah menangkap orang yang melakukannya. Salah satu pengikutnya menjawab bahwa ia telah memeriksa kamera pengawas, namun menemukan sesuatu yang aneh. Ia menjelaskan bahwa apa yang muncul di rekaman itu hanyalah seekor kelelawar, yang membuat Ji bingung dan terkejut. Mereka pergi ke ruang pemantauan untuk melihat di layar gambar jarak dekat dari makhluk mengerikan menyerupai kelelawar yang menatap langsung ke kamera. Dan ketika Ji bertanya tentang kamera lainnya, pria itu menunjukkan rekaman lain. Seekor tikus raksasa yang tersenyum ke arah kamera muncul di layar. Ji meledak dalam kemarahan, mengutuk situasi yang tampak tidak logis sama sekali. Pada saat itu, salah satu anak buahnya mengabarkan kedatangan pengiriman Blue Ribbon. Maka, ia memutuskan untuk segera berangkat. Menjelang matahari terbenam, Raffi berdiri dengan seragam sekolahnya di sebuah gang. Ia memanggil Street yang sedang bersembunyi dalam wujud kucing. Ia menemukannya dalam wujud iblis sedang melakukan latihan atletik. Street berdalih bahwa ia sedang mencoba menurunkan berat badan. Namun, Raffi menyela dengan tajam, menanyakan tentang penyelidikan yang ia tugaskan padanya hari sebelumnya. Street dengan antusias memberitahunya bahwa ia akhirnya berhasil menemukan apa yang diminta setelah upaya besar. Ingatan Raffi kembali ke akhir pertempuran sebelumnya di mana ia menemukan potongan permen biru tergeletak di samping salah satu anggota geng yang kalah. Ketika ia mengambil satu dan menciumnya, ia memastikan bahwa permen itu membawa aroma bunga iblis pemangsa, Demonic Devouring Flower. Ia menyadari bahwa memakan permen inilah yang memberi musuh-musuhnya kekuatan tiba-tiba tersebut. Ia bertanya-tanya dengan bingung bagaimana mereka bisa mendapatkan bunga yang seharusnya sudah punah bahkan di dunia iblis. Dan ia tahu bahwa menanamnya membutuhkan keberadaan inang. Kembali ke masa sekarang, Street memberitahunya bahwa nama permen itu adalah Blue Ribbon dan sedang menyebar di kalangan manusia sebagai pil penurun berat badan dan suplemen nutrisi. Ketika ia bertanya tentang bahan-bahannya, Street mengakui sulitnya melacak sumbernya karena kerahasiaan produsennya. Raffi sangat marah, percaya bahwa Street belum mencapai informasi berguna apapun. Street bergegas membantah hal itu. Ia menjelaskan bahwa produk tersebut telah menyebar dengan cepat dan dalam jumlah besar baru-baru ini, dan menyarankan agar mereka melacak energi iblis yang terkonsentrasi untuk mencapai lokasi perusahaan pembuatnya. Raffi menegurnya, mempertanyakan mengapa ia tidak pergi sendiri. Street menjawab dengan ketakutan bahwa Bambi telah memerintahkannya untuk pergi bersamanya. Penyebutan nama Bambi membangkitkan kecurigaan Raffi. Ia bertanya dengan tajam apakah Street melaporkan segalanya kepada Bambi. Street menangis terseduh-seduh dan meminta maaf, menjelaskan bahwa ia hanyalah makhluk rendah yang dipaksa mematuhi perintah mereka berdua. Raffi memberi Street pilihan yang menentukan, memerintahkannya untuk segera memilih tuannya, dia atau Bambi. Street membeku di tempatnya, tidak mampu membuat keputusan. Raffi menawarkan tawaran menarik, menjanjikan bahwa jika ia memilihnya, ia akan membantunya bangkit dari sekadar makhluk rendah. Saat aura iblis gelapnya bermanifestasi di belakangnya, kebahagiaan menyelimuti Street. Ia bersujud di kaki Raffi, menyatakan kesetiaan penuh dan menawarkan darah serta tubuhnya sebagai tanda kepatuhan. Raffi tersenyum puas dan mengulurkan tangannya untuk menerima kesetiaan tersebut. Kemudian ia mengumumkan sebagai Raffis Bendika bahwa ia telah menjadikannya pengikut pribadinya. Dengan selesainya kontrak tersebut, sesosok makhluk spektral kecil yang mewakili hubungannya dengan tuan lamanya muncul dari kepala Street.
Rafis melihatnya dengan senyum kemenangan, menyatakan kepada Bambi bahwa perannya telah berakhir. Setelah mengamankan kesetiaannya, ia memerintahkan Street untuk segera berangkat ke tempat pengiriman Blue Ribbon dikumpulkan, dan Street menanggapi perintahnya dengan antusias. Mereka tiba di malam hari di area kontainer yang luas di mana kesunyian dan kegelapan berkuasa. Street mengonfirmasi bahwa ini adalah tempat di mana energi iblis Blue Ribbon terkonsentrasi. Rafis memutuskan untuk membuka salah satu kontainer untuk memeriksa. Namun Street menyadari bahwa kontainer itu dikunci dengan rantai tebal yang menghalangi misi mereka. Rafis memerintahkannya untuk menjauh. Kemudian dengan satu pukulan yang didukung oleh kekuatan iblisnya, ia menghancurkan kunci dan rantai tersebut, meninggalkan Street dalam keadaan terpana. Dengan hancurnya kunci, pintu kontainer terbuka perlahan, dan mereka berdiri di pintu masuk, bersiap untuk apa yang akan mereka temukan di dalam. Namun yang mengejutkan mereka pertama kali adalah bau busuk dan menjijikan yang memaksa mereka mundur dan menutup hidung. Mereka menemukan bahwa seluruh kontainer itu tidak lain adalah pengiriman bunga pemangsa, yang bersinar dengan aura ungu yang tidak menyenangkan. Raffi segera menyadari bahwa inilah sumber asli dari obat Blue Ribbon. Adegan ini memicu ingatan menyakitkan dalam pikiran Rafis dari masa lalunya di mana ia sedang berlatih keras dengan pamannya. Dalam ingatan itu, pamannya mengejek keponakannya yang lemah dan kasar. Rafis mudah membalas dengan mengutuknya dan memanggilnya paman yang menjijikan. Pertarungan semakin sengit dan pamannya berteriak bahwa jika ia tidak baik, lebih baik ia mati saja. Dengan pukulan kuat, pamannya mengalahkannya dan melemparkannya dari tepi tebing tinggi sementara Rafis menjerit mengutuk pamannya saat ia jatuh. Sang paman berdiri di tepi tebing dan tertawa histeris bertanya-tanya apakah ia akan mati semudah ini, lalu ia turun untuk menyusulnya. Tubuh Rafis kecil menghantam tanah dengan keras dan tiba-tiba pamannya muncul di sampingnya, mengejek apakah ia sudah mati, yang membuat Rafis terkejut. Ketika ia melihat sekeliling, ia menemukan bahwa ia telah jatuh ke dalam gua luas yang dipenuhi dengan bunga pemangsa yang tumbuh di atas mayat yang tak terhitung jumlahnya. Ia menyadari bahwa inilah tempat bunga itu bersembunyi selama ini. Kengerian mengisi matanya saat ia memahami horor dari pemandangan tersebut. Ingatan itu membawanya kembali ke ajaran lama tentang asal-usul bunga ini. Dengan pembelahan cahaya dan kegelapan serta penciptaan makhluk-makhluk yang tidak cocok yang tidak dapat bersatu, entitas lain berkembang. Ada sebuah bunga yang awalnya tumbuh di tempat entitas-entitas ini berkumpul dan memakan sisa-sisa malaikat dan iblis, dan hasrat terdalamnya adalah untuk melahap. Sebuah kenyataan mengerikan muncul dalam ingatannya bahwa tujuan akhir dari bunga ini adalah pemusnahan seluruh dunia. Ingatan itu membawanya kembali ke masa lalu yang jauh di mana ia berdiri sebagai anak kecil di samping pamannya di depan pusaran energi iblis ungu yang masif, seolah-olah mereka sedang bersiap untuk menghadapi takdir besar. Kembali ke masa sekarang, Street menyatakan kebingungannya, menjelaskan bahwa ia pernah mendengar bahwa Raja Iblis, ayah Rafis, telah sepenuhnya memurnikan dunia iblis dan memusnahkan bunga ini seluruhnya. Seharusnya bunga itu sudah hangus terbakar saat itu. Rafis bertanya-tanya bagaimana jumlah sebanyak ini bisa ada di sini jika rumor itu benar. Dan ia mengejutkan Street dengan informasi yang mengejutkan, yaitu bahwa bunga ini aslinya muncul di dunia manusia, yang membuat Street terkejut. Ia melanjutkan penjelasannya bahwa dunia manusia adalah jalan tengah di mana cahaya dan kegelapan bercampur secara kacau karena dunia itu tidak termasuk dalam sisi manapun, namun mampu mengarah ke salah satu dari keduanya. Rafis mengingat apa yang dipelajarinya bahwa sejarah manusia juga menyebutkan bahwa mereka berhasil memusnahkan bunga ini ribuan tahun yang lalu. Namun apa yang ia lihat di hadapannya sekarang bertolak belakang dengan semua yang ia ketahui. Dan jika itu muncul di kedua dunia pada saat yang sama dan dimusnahkan di keduanya, maka ini membawanya pada satu kesimpulan, kemunculannya kembali pasti merupakan ulah seseorang. Sebuah suara tiba-tiba dan seberkas cahaya yang menembus kegelapan menyela pemikirannya, saat Street mencoba memahami gagasan tentang adanya dalang di balik masalah ini. Sekelompok pria yang dipimpin oleh seseorang muncul dari kegelapan, bertanya dengan nada mengancam tentang identitas kedua penyusup yang berani menyelinap ke tempat ini. Salah satu anggota geng langsung mengenali Raffi. Dia berteriak memanggil Jihye dan memberitahunya bahwa ini adalah bajingan yang sama yang datang ke toko tato. Street mengonfirmasi kepada Rafis dengan suara rendah bahwa wanita itu memang Jinji. Jihye melangkah maju dengan amarah yang luar biasa dan berteriak di depan wajah Raffi, mempertanyakan identitasnya, beraninya dia menghancurkan tokonya, dan bagaimana dia bisa menemukan tempat rahasia ini. Rafis mengabaikan pertanyaannya dan langsung bertanya apakah dia yang bertanggung jawab mengelola kontainer-kontainer ini. Dengan nada menantang dan mengejek, Jihye menjawab apa yang akan dilakukan Raffi jika memang benar begitu. Rafis melanjutkan pertanyaannya dengan tenang sementara matanya bersinar, menanyakan apakah dia tahu bahan mentah yang digunakan dalam pembuatan barang-barang tersebut. Jihye tersenyum licik dan menuduhnya mencoba mencuri rahasia dagang mereka yang berharga. Raffi menghela napas, mengakui bahwa masalah itu tidak berkaitan langsung dengannya, tetapi menambahkan dengan tatapan tegas bahwa membiarkan masalah ini tanpa campur tangan akan meninggalkan rasa pahit dalam dirinya. Jihye berbalik ke arah anak buahnya dan mengeluarkan potongan obat, Blue Ribbon, dari kantongnya, memperingatkan mereka tentang konsekuensi jika gagal lagi dan apa yang akan dilakukan pemimpin mereka, Yongmo, kepada mereka. Kemudian dia menawarkan potongan-potongan itu kepada mereka, mengumumkan bahwa itu adalah distribusi khusus untuk mereka. Tanda-tanda keserakahan dan antusiasme muncul di wajah anak buahnya,
Mereka bertanya dengan takjub apakah mereka benar-benar bisa mendapatkannya secara gratis. Ji Hye memerintahkan mereka dengan keras untuk diam dan segera menelannya, lalu mereka melahapnya dengan rakus. Rafis menyadari bahwa konfrontasi sudah di depan mata. Dia memerintahkan Street untuk tetap bersembunyi, menjelaskan bahwa kekuatan sihirnya saat ini bukannya membantu, malah akan menjadi penghalang. Street segera mematuhi perintahnya. Ciri-ciri fisik para anggota geng mulai berubah dan terdistorsi. Dengan senyum yang menakutkan, Ji Hye memerintahkan mereka untuk menghancurkan bajingan itu. Para pria yang telah berubah itu menyerbu ke arah Raffi, yang mengawasi mereka dengan dingin, menggambarkan mereka dalam hatinya sebagai orang-orang bodoh sombong yang tenggelam dalam kesia-siaan dan tidak tahu apa yang sebenarnya meracuni mereka. Saat matanya bersinar intens, Rafis menyadari bahwa tempat itu sudah meluap dengan energi iblis yang bisa dia manfaatkan. Dia menantang lawan-lawannya untuk maju. Para pria itu menerjangnya, tetapi dia membalas mereka dengan gemilang, menghindar dari satu pukulan dan melancarkan serangan balik keras yang melepaskan jeritan kesakitan dari penyerang. Pertempuran sengit berlanjut saat Rafis menghadapi serangan beruntun mereka dengan keterampilan dan kekuatan, menjatuhkan mereka satu persatu. Kemudian, salah satu penyerang mencengkeramnya dari belakang. Dia melayangkan pukulan kuat ke wajah salah satu lawannya yang berteriak kesakitan sementara Rafis menggertakkan gigi karena marah, bertekad untuk menghabisinya dengan cepat agar bisa membebaskan diri. Namun, penyerang itu berhasil menjatuhkannya ke tanah. Kemudian dia menangkis serangan seorang pria bertubuh besar. Street menyaksikan adegan itu dari tempat persembunyiannya sambil berteriak ngeri dan cemas demi tuannya, sementara Ji Hye hanya puas menonton pertempuran dengan senyum percaya diri dan mengejek. Rafis mendapati dirinya dikelilingi oleh pria-pria yang wajahnya telah berubah menjadi topeng iblis yang terdistorsi, dan mereka semua menerjangnya dalam serangan yang terkoordinasi. Dia menahan serangan mereka dengan susah payah dan menyadari bahwa kekuatan mereka telah meningkat secara signifikan, mempertanyakan apakah itu karena mereka mengambil dosis obat yang lebih besar kali ini. Dia memutuskan harus mengubah strategi. Dia berbalik ke arah kontainer terbuka yang penuh dengan bunga iblis. Dengan gerakan yang menentukan, dia melemparkannya ke wajah mereka dan gelombang aura ungu meledak, menyapu lawan-lawannya. Berdiri di pintu masuk kontainer, anak buah geng itu tumbang, batuk-batuk dan tercekik akibat efek energi iblis murni yang tampaknya tidak bisa ditahan oleh tubuh mereka yang tercemar. Rafis pun merasakan beratnya situasi tersebut. Dia mengakui dalam hatinya bahwa dia tidak tahan dengan aroma kasar yang keluar dari bunga itu. Namun, dia menyadari di saat yang sama bahwa energi iblisnya bereaksi lebih kuat dengan kejahatan yang tersebar luas ini, yang memberinya dorongan kekuatan besar. Dengan kekuatannya yang pulih, Rafis kembali menyerang, melayangkan pukulan keras ke salah satu pria dan menjatuhkannya ke tanah dengan paksa. Yang lain berteriak kesakitan. Setelah itu, dia memusatkan energinya di kepalan tangannya dan memberikan pukulan yang menghancurkan hingga darah berterbangan, benar-benar menghabisi salah satu lawannya. Dia melanjutkan pertarungan sengitnya, salah satu dari mereka menendangnya, tetapi dia berhasil menghindar dengan brilian, menangkapnya, dan membalikan tubuhnya di udara. Tanpa ampun, dia menginjak keras kaki pria yang tergeletak di tanah yang berteriak kesakitan. Seorang penyerang dengan wajah liar menyerbu ke arahnya sambil berteriak menjanjikan kematian padanya. Namun, Rafis menghindar dengan gemilang, memberikan pukulan kuat, dan mengakhiri pertempuran dengan ko. Penyerang terakhir pun jatuh. Ji Hye berdiri membeku di tempatnya karena ngeri dan terkejut, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya dan bertanya-tanya dengan ketakutan tentang jati diri makhluk yang berhasil mengalahkan anak buahnya sendirian. Rafis berbalik ke arahnya sambil terengah-engah dan matanya bersinar dengan kilatan merah yang tidak menyenangkan, yang membuatnya panik. Saat dia berdiri, aura iblis yang masif bermanifestasi di belakangnya, mengungkapkan sifat aslinya yang mengerikan. Ji Hye menatapnya dalam keadaan panik total, bertanya-tanya apakah dia hantu atau sesuatu yang lain di luar imajinasi. Adegan tiba-tiba berpindah ke panggung yang terang benderang di mana sebuah papan mengumumkan sebuah kompetisi, dan seorang gadis kecil berdiri melakukan tarian balet dengan anggun di bawah lampu. Di tempat lain, seorang wanita bernama Kang Hyunju mengonfirmasi identitas gadis itu sebagai putrinya, Yuri. Kang Hyunju duduk di ruangan mewah menyaksikan pertunjukan putrinya di layar besar, berkomentar bahwa dengan keterampilan seperti itu, dia bisa dengan mudah bergabung dengan pasukan balet bergengsi. Pembicaraannya terputus oleh masuknya dua pria ke dalam ruangan. Dia menerima mereka, menggambarkan mereka sebagai klien pentingnya. Namun segera, perilakunya berubah menjadi permusuhan. Dia berteriak di depan wajah mereka, mengecam gangguan mereka ke kantornya dengan cara seperti ini. Dengan dingin, Yongmo meminta maaf karena dia menyebut mereka preman, lalu meletakkan toples kaca besar penuh pil biru di atas meja, mengumumkan bahwa dia datang secara pribadi untuk mengantarkan pesanan besar, Blue Ribbon. Wanita itu tersentak kaget dan ngeri begitu melihat toples tersebut, dan wajahnya yang ketakutan terpantul di kacanya. Yongmo memintanya untuk tidak khawatir, menegaskan bahwa mereka mengurus semuanya sendiri mulai dari pembuatan hingga penjualan. Kang Hyunju bertanya-tanya dengan kecemasan luar biasa apakah produk ini benar-benar aman. Pria itu bertanya padanya dengan nada mengejek apakah dia baru menanyakan hal ini sekarang. Kemudian dia mengarahkan pandangannya ke gambar putri yang sedang menari di layar dan mengungkapkan kebenaran yang mengerikan, bahwa dia telah memberi putrinya obat itu dalam jumlah banyak sebelum mendorongnya untuk naik ke atas panggung. Di atas panggung, efek mengerikan dari obat itu mulai muncul pada tubuh penari Yuri,
lehernya terpelintir secara menakutkan dan kakinya terkilir dengan cara yang tidak alami. Ibunya menatap layar dalam keadaan syok, membisikkan nama putrinya dengan ngeri. Fitur wajah gadis itu terdistorsi dan ekspresi wajah yang mencurigakan muncul padanya, sementara Yongmo menyaksikan adegan itu dengan dingin, berkomentar mengejek bahwa dia pasti sedang terburu-buru, merujuk pada ibunya. Dan saat gadis itu mengambil pose tari yang terdistorsi dan menyakitkan, pria itu bertanya kepada ibunya dengan nada penuh teguran tersembunyi tentang berapa banyak dosis yang dia berikan kepada putrinya. Sang ibu berteriak dalam keadaan panik, memohon putrinya untuk berhenti sementara tubuh gadis itu melengkung ke belakang dengan cara yang mustahil, melampaui setiap batas alami manusia. Gadis itu jatuh ke lantai panggung dan menjerit keras. Kekacauan serta teriakan memenuhi aula saat penonton yang panik bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Saat petugas keamanan bergegas mendekatinya, sang ibu pingsan dalam keputusasaan. Kemudian kesedihannya berubah menjadi kemarahan yang meluap-luap. Dia berteriak di depan wajah Yongmo, menuduh mereka berbohong dan mengingatkannya bahwa mereka menjamin tidak akan ada efek samping. Yongmo menjawabnya dengan dingin dan tegas, mengungkapkan bahwa janji mereka bersyarat pada kepatuhan terhadap dosis yang dianjurkan saja, secara tidak langsung melemparkan kesalahan kepada sang ibu. Kemudian dia menunjuk ke tubuh gadis itu yang tergeletak di tanah, yang tampak tak bernyawa, dan mengatakan kepadanya dengan acuh tak acuh bahwa tidak ada lagi harapan untuk kelangsungan hidupnya. Dia menambahkan dengan ancaman bahwa sang ibu sekarang harus terus memuaskan keinginan palsu putrinya, merujuk pada kecanduannya, hanya untuk menjaganya tetap hidup, yang membuat sang ibu menjerit ketakutan sambil mencengkeram toples tersebut. Yongmo menegaskan kepadanya bahwa dia kini telah menjadi klien penting mereka dan putrinya tidak akan bisa hidup satu hari pun tanpa obat ini. Sang ibu benar-benar hancur dan berteriak kesakitan memikirkan besarnya investasi yang hilang pada putrinya, mengungkapkan motif aslinya. Yongmo menatapnya dengan senyum kemenangan sementara wanita itu terkulai di atas meja dalam ketundukan total. Tiba-tiba, ponselnya berdering dan nama Jing Jai Hai muncul di layar. Dia melihatnya dengan terkejut, bertanya-tanya alasan panggilan ini. Di layar ponsel, Ji muncul dalam keadaan ditahan dan meminta maaf dengan ketakutan kepada Yongmo. Kemudian, Rafiq muncul dari belakangnya dan bertanya langsung apakah dia adalah pemuda yang membuat pita biru. Yongmo tertegun, mempertanyakan identitas penyusup ini, dan suara tenang Rafiq terdengar melalui telepon, menegaskan bahwa dialah orang yang dicari dan memintanya untuk datang melihat. Yongmo mengakhiri panggilan dengan terburu-buru dan menghampiri kliennya untuk memberitahu dengan dingin bahwa ada masalah mendesak yang muncul. Kembali ke lapangan peti kemas, Raffi berdiri di antara para anggota geng yang kalah dan bertanya kepada Street tentang alasan manusia menggunakan narkoba. Street menjawabnya dengan tajam bahwa mereka bodoh dan sombong. Raffi menambahkan sambil merenungkan sebuah pil obat itu bahwa bahkan saat meminumnya, mereka memiliki kepercayaan diri berlebih bahwa mereka tidak akan kecanduan, dan alasannya adalah karena mereka kurang memiliki sesuatu untuk diyakini, yang mendorong mereka untuk bergantung pada hal-hal sepele seperti ini. Tiba-tiba Street menarik perhatiannya pada seseorang yang datang sementara Ji meneriakkan nama Yongmo, mengumumkan kedatangan pemimpinnya. Yongmo muncul dari balik pepohonan dan bertanya kepada Rafiq dengan tenang apakah dia mencarinya, menghubungkannya dengan insiden toko tato. Rafiq menjawab dengan jijik, menegaskan bahwa dia tidak peduli dengan sampah seperti Yongmo, tetapi dia mengajukan pertanyaan spesifik tentang sumber zat tersebut. Dia menambahkan bahwa seharusnya sulit bagi manusia biasa untuk mendapatkannya. Frasa manusia biasa memicu kebingungan dan keterkejutan Yongmo, sehingga keraguan mulai menghantui pikirannya tentang kenyataan dari anak laki-laki misterius ini. Ingatan Yongmo kembali ke masa lalu yang menyakitkan di mana dia tinggal di apartemen bobrok yang penuh dengan obat-obatan yang berserakan dan menemukan ayahnya tidak sadarkan diri. Dia memohon dengan putus asa agar ayahnya memberinya lebih banyak obat, bahkan menendangnya dalam upaya putus asa untuk membangunkannya. Namun dia segera menyadari kenyataan mengerikan bahwa ayahnya telah meninggal. Bukannya berduka, dia malah merasa pahit, berkomentar bahwa ayahnya menjalani hidup sebagai pecandu dan mati sebagai pecandu pula. Kemudian perasaannya meledak dalam teriakan kemarahan dan keputusasaan, bukan karena kehilangan ayahnya, tetapi karena kehilangan sumber kecanduannya, mempertanyakan bagaimana dia akan mendapatkan dosisnya sekarang. Ingatan Yongmo berlanjut menampilkan adegan mengerikan itu. Namun tiba-tiba, mata dari mayat tersebut bersinar dengan cahaya ungu iblis. Yongmo muda melihatnya dalam keadaan ngeri dan bingung. Tubuh ayahnya berdiri perlahan, membuat Yongmo mundur sambil memanggilnya dengan suara gemetar, tidak percaya bahwa dia tidak mati. Kemudian aura gelap muncul dari tubuh tersebut, bermanifestasi dalam bentuk entitas iblis dengan mata bersinar, dan suara misterius bertanya apakah kematian pria ini adalah hal yang menyedihkan. Yongmo terpaku karena terkejut. Entitas itu memberikan tawaran, menjelaskan bahwa jika kesedihannya menginginkannya, dia akan mengembalikan pria ini kepadanya. Namun Yongmo meledak dalam tawa histeris, menolak gagasan kesedihan dan mengumumkan dengan nada mengejek bahwa ayahnya akhirnya mati. Jadi mengapa dia harus merasa sedih? Kemudian dia berteriak di depan wajah entitas iblis itu bahwa dia tidak butuh ayah yang sepele. Sebaliknya, yang dia butuhkan hanyalah obat-obatan yang ayahnya berikan. Entitas itu menerima jawabannya dengan tenang dan menawarkan tawaran baru, memerintahkannya untuk memberikan mayat ayahnya kepada bunga pemakan.
Entitas itu mengulurkan bunga ungu yang bersinar melalui tubuh tersebut, menjelaskan bahwa dengan tindakan ini, sebuah perjanjian akan terjalin di antara mereka, dan Yongmo akan mendapatkan semua yang dia inginkan. Entitas itu memperingatkannya bahwa jika ada orang yang menipu kesetiaannya atau menolak bunga ini, maka dia harus membunuh mereka, menegaskan bahwa perjanjian ini akan selalu melindunginya. Mata Yongmo bersinar dengan cahaya iblis yang sama. Senyum gila tersungging di wajahnya saat dia meraih bunga itu, menerima tawaran tersebut sepenuhnya. Tanpa ragu, dia mengangkat bunga itu beserta akar berdurinya dan menikam mayat ayahnya, mengakhiri perjanjian gelap tersebut. Kembali ke masa sekarang, Yongmo mengulangi kata-kata Rafiq dengan jijik, mempertanyakan apakah dia benar-benar manusia biasa. Rafiq menyadari kepercayaan dirinya, berkomentar bahwa Yongmo pasti memiliki sesuatu yang dia yakini. Yongmo membenarkan hal itu, mengakui bahwa sebuah entitas telah memberinya kehidupan baru. Raffi segera menyadari, seperti dugaannya, bahwa Yongmo telah membuat kesepakatan dengan iblis. Rafiq tersenyum mengejek, berkomentar bahwa dia tidak tahu sampah macam apa yang diyakini lawannya, tetapi masalah ini menyedihkan bagi keduanya, baik bagi iblis itu maupun bagi manusia itu. Yongmo mendidih karena marah atas penghinaan terhadap tuannya dan memerintahkan anak buahnya untuk segera menyeret Raffi kepadanya. Kemudian Street berlari dari tempat persembunyiannya sambil berteriak marah, kesal karena harus berlari lagi. Namun Raffi tampaknya merasa bosan dengan konfrontasi ini, sehingga dia memutuskan untuk mengakhiri masalah ini dengan cepat. Di tempat lain, sebuah ambulans melaju cepat melalui jalan-jalan kota yang gelap sementara suara salah satu anggota geng berkomentar bahwa pesanan telah meningkat pesat sejak peluncuran aplikasi I'm Here. Di dalam mobil, Kang Hyunju duduk di samping putrinya Yuri, yang telah berubah menjadi bentuk yang menyimpang. Anggota geng itu berpikir bahwa produk tersebut mencapai kesuksesan yang gemilang, menegaskan bahwa meningkatkan jumlah klien di seluruh negeri akan menjadi masalah mudah pada tingkat ini, mempertanyakan dengan nada mengejek apakah perusahaan mereka sedang dalam perjalanan menuju global. Di markas, para anggota geng menyombongkan bahwa pemimpin mereka, Yongmo, telah membuka rute distribusi di Tiongkok dan Jepang, dan semuanya mungkin terjadi dengan kehadirannya. Dan di ruang pemantauan, Limai duduk dalam keputusasaan di depan layar yang menampilkan penyebaran cepat aplikasi tersebut, menyalahkan dirinya sendiri karena narkoba menyebar dengan kecepatan ini karena aplikasi yang dia buat. Teror menguasainya saat dia menggigit kukunya, berharap dalam diam agar seseorang menghentikan bencana ini. Kembali ke medan perang, Ji berteriak sambil menunjuk ke salah satu pria yang kalah dan menegaskan kepada pemimpinnya bahwa penyusup ini bukan manusia. Raffi berdiri tenang di tengah kekacauan, bertanya-tanya dengan suara rendah kapan orang yang dia tunggu akan datang. Yongmo teringat suara entitas iblis saat memberikan perintah terakhirnya untuk membunuh semua orang yang menolak bunga pemakan. Dengan ketundukan total, Yongmo mengonfirmasi bahwa dia akan melaksanakan perintah tersebut, mengungkapkan identitas tuannya yang misterius, yang tak lain adalah Lord Powerhilt. Kata-kata perjanjian bergema lagi saat entitas iblis itu menegaskan perlunya membunuh siapapun yang mengkhianati kesetiaan atau menolak bunga tersebut. Yongmo setuju segera, mengumumkan bahwa masalah tersebut akan dilaksanakan tanpa ragu. Kembali ke masa sekarang, Jai berlutut di tanah dan berteriak dalam keputusasaan, memperingatkan Yongmo dan memberitahunya bahwa Rafis bukan hanya siswa biasa, tetapi mungkin terhubung dengan pembuat obat baru ini. Raffi mendengar tuduhan ini dengan bingung, mempertanyakan tentang obat baru ini dan alasan namanya dilibatkan dalam masalah ini. Sebelum dia bisa memahami situasinya, Yongmo muncul di belakangnya dalam sekejap dan matanya bersinar dengan pertanda kehancuran yang membuat Raffi terkejut. Konfrontasi kekerasan meletus. Raffi segera menyadari bahwa kecepatan dan kekuatan lawannya melebihi apa yang dia hadapi sebelumnya. Menyadari bahwa dia berada di tingkat yang sangat berbeda dari yang lain, Yongmo bertanya-tanya dengan takjub tentang bagaimana Raffi berhasil memblokir serangannya, berspekulasi bahwa dia mungkin juga telah mendapatkan berkah dari tuannya. Yongmo mengumumkan dengan kesetiaan buta bahwa entitas ini adalah satu-satunya tuhannya yang tidak dimiliki oleh siapapun. Kemudian gambaran itu menjadi jelas di benak Rafis. Dia mengenali tatapan serakah dan bau busuk yang terpancar dari lawannya. Dengan senyum percaya diri, dia mengungkapkan bahwa dia telah mengetahui identitas tuhannya, memanggilnya dengan nama lengkapnya, Powerhilt. Yongmo terpukul oleh keterkejutan yang luar biasa. Tidak percaya bagaimana anak laki-laki ini bisa mengetahui nama rahasia tuannya. Rafis memanfaatkan keterkejutannya untuk melontarkan penghinaan keras kepadanya, menggambarkan tuannya sebagai pecundang yang menyedihkan. Menganggap standar Yongmo sangat rendah karena telah memilihnya, Yongmo mendidih karena marah dan berteriak di depan wajah Rafich, memerintahkannya untuk tidak menghina satu-satunya makhluk yang mengasihani kesengsaraannya. Rafich melanjutkan ejekannya, menegaskan bahwa tuannya pasti merasa sangat kasihan dengan kondisinya, dan bahwa Yongmo begitu putus asa sampai-sampai makhluk ini harus keluar dari tempat persembunyiannya hanya untuk menemukannya. Yongmo sangat marah dan berteriak bahwa tuannya bukanlah seseorang yang bisa dibicarakan oleh sampah seperti Rafis. Dengan tatapan penuh penghinaan, Rafis mengingat kenangan tentang Powerhilt, menegaskan bahwa dia telah lama naik di dunia ini. Gambaran-gambaran muncul di benaknya dari pertempuran berdarah yang dia perjuangkan melawan keluarga Hilt dan dia ingat dengan jelas bagaimana si pengecut Powerhilt berlari sendirian untuk menyelamatkan nyawanya. Rafich mendidih karena marah memikirkan bagaimana pengecut ini sekarang diperlakukan seolah-olah dia adalah bagian dari raja, dan bertanya-tanya dengan geram di mana dia bersembunyi sekarang.
Api amarah dipicu dalam jiwa Yong Mo akibat penghinaan terus-menerus dari Ravage. Aura iblis yang masif meledak darinya. Ravage menutup hidungnya dengan jijik karena bau busuk yang terpancar, yang mengonfirmasi asalnya. Yong Mo benar-benar kehilangan akal sehatnya, lalu dia menerjang ke arah Raffi sambil berteriak, bersumpah untuk membantai siapapun yang menghina tuannya dengan tangannya sendiri. Dia menerjangnya dengan serangan brutal, lalu menjatuhkannya ke tanah dengan paksa. Raffi menerima pukulan itu dengan susah payah, sementara Yong Mo berdiri di atasnya, siap untuk melancarkan pukulan lain. Dia melancarkan pukulan keras kepadanya sambil mengulang-ulang nama tuannya, menganggap apa yang dia lakukan adalah demi nama tuannya. Yong Mo melanjutkan serangan gilanya sambil berteriak. Ravage menggertakkan giginya di bawah tekanan pukulan tersebut dan menyadari bahwa lawannya telah benar-benar kehilangan akal sehatnya karena energi iblis dan bahwa dia memang mencoba membunuhnya. Dalam momen yang menentukan, Yong Mo melayangkan pukulan maut sambil mengeluarkan teriakan keras, sementara Street berteriak dari kejauhan dalam ketakutan, memohon kepada tuannya, Raffi, untuk berhenti. Di bawah beban pukulan Yong Mo yang menghancurkan, Raffi menyadari bahwa tubuh manusianya telah mencapai batas absolut ketahanannya. Street menyaksikan adegan itu dari tempat persembunyiannya dengan ngeri, sangat berharap mereka berada di dunia iblis, di mana tuannya, Rafis, akan mampu melepaskan kekuatan sejatinya. Di dunia iblis, Barkan dan Bambi mengamati pertempuran tersebut melalui cermin ajaib. Bambi berkomentar bahwa tubuh uji coba yang menggunakan bunga pemangsa telah sinkron sepenuhnya, mengakui bahwa ia mengira Raffi bisa menangani subjek tes belaka, terutama dengan batu darah iblis yang tertanam di dalamnya. Namun, ia menambahkan dengan cemas bahwa jika begini terus, Raffi mungkin benar-benar akan mati kali ini, dan jika itu terjadi, jiwanya akan lenyap selamanya. Barkin bertanya kepada Bambi apa yang paling dibenci Raffi melebihi apapun. Bambi menjawab bahwa Raffi membenci hampir segalanya, sehingga sulit untuk menentukan satu hal saja. Bambi mengomentari temperamen Raffi yang berapi-api, bertanya-tanya dari siapa ia mewarisi sifat tersebut. Sementara itu, Barkin menghindari kontak mata, berpikir dalam hati bahwa ia tahu persis siapa yang dimaksud. Barkin mengungkapkan jawabannya, menjelaskan bahwa yang paling dibenci Raffi adalah kekotoran. Sambil tertawa, ia menegaskan bahwa Raffi sangat terobsesi dengan kebersihan dan tidak bisa tahan dengan apapun yang kotor. Di tanah, sambil mengertakkan gigi karena menahan sakit, Ravage mengucapkan kata, kotor. Saat rasa jijiknya mencapai puncak, ia berteriak dalam hati bahwa ia tidak bisa lagi menahan bau busuk dan menjijikan yang terpancar dari Yong Mo. Dalam ledakan amarah yang tiba-tiba, Raffi mencengkeram pergelangan tangan Yong Mo dengan kekuatan dahsyat yang mendorongnya mundur, membuat Yong Mo terperangah. Ravage melihat tangan kirinya, merasa seolah-olah ia telah mendapatkan kembali sebagian dari jati dirinya yang dulu. Setelah keheningan yang menegangkan, Rafis berdiri saat energi iblis menyelimuti lengannya, menyatakan bahwa ia tidak punya keinginan untuk menyentuh bangkai yang berbau busuk itu. Ia memutuskan untuk mengakhiri urusan ini dengan cepat dan menerjang ke arah lawannya yang terpaku. Ia melayangkan pukulan secepat kilat yang menghantam wajah Yong Mo secara langsung, membuat lawannya berteriak kesakitan. Yong Mo berteriak tidak percaya, bertanya-tanya bagaimana manusia biasa bisa memiliki kekuatan seperti ini, sementara Street berteriak antusias, meneriakkan nama tuannya, Ravage. Ravage mengejek kata-kata Yong Mo, mempertanyakan apakah dia benar-benar menganggapnya sebagai manusia biasa, sementara bayangan wujud iblis aslinya muncul di belakangnya. Kemudian ia melayangkan pukulan keras lainnya yang menghempaskan Yong Mo ke tanah. Yong Mo terjatuh dengan keras dan pengikutnya berteriak panik sementara ia merangkak mundur, mengutuk situasi tersebut dan bertanya dengan ketakutan tentang identitas asli Raffi. Raffi mendekatinya dalam sekejap mata, memerintahkannya untuk menutup mulutnya yang bau saat ia memberikan serangan pamungkas. Yong Mo jatuh pingsan setelah serangan yang menghancurkan itu. Di dunia iblis, Bambi tampak terkejut, bertanya-tanya dari mana kekuatan ini tiba-tiba berasal. Barkin menjelaskan bahwa begitu tubuh uji coba itu bangkit, bau busuk itu pasti membuat Raffi sangat pusing. Ia menambahkan bahwa Raffi kemungkinan besar tidak tahan berada di dekatnya karena ia tidak membenci apapun lebih dari kekotoran. Barkin mengungkapkan dengan senyum licik bahwa ketika obsesi Ravage terhadap kebersihan mencapai batasnya, hal itu memicu kebangkitan yang memungkinkannya menarik sebagian dari kekuatan aslinya. Bambi memandangnya dengan takjub, bertanya-tanya apakah ini berarti Ravage dapat menggunakan kekuatan lamanya, meskipun berada dalam tubuh manusia. Ia menegaskan bahwa bahkan dengan batu darah iblis, seharusnya mustahil bagi seorang pendosa untuk memanifestasikan kekuatan iblis penuh di dunia ini. Barkin tersenyum, menyatakan bahwa Raffi bukanlah orang biasa, terlepas dari apapun kata orang. Kemudian ia menambahkan dengan bangga bahwa keponakannya itu persis seperti dirinya. Setelah Yong Mo jatuh kalah di tanah sambil mengerang kesakitan, Raffi berbalik ke arahnya dengan dingin, menyebutnya bodoh dan menyuruhnya menganggap dirinya beruntung. Ia menjelaskan bahwa alasan keberuntungannya adalah karena Raffi dilarang melakukan pembunuhan dalam tubuh ini. Yong Mo berteriak tidak percaya, bertanya-tanya bagaimana ini mungkin, karena dialah yang menerima berkah Tuan P secara pribadi. Tiba-tiba, sebuah ide nekat muncul di benaknya, dan ia menyadari dengan senyum iblis bahwa yang ia butuhkan hanyalah lebih banyak pita biru tuannya. Namun, Ravage merasakan niatnya dan memperingatkannya untuk tidak memikirkannya, menegaskan bahwa ia akan mengakhiri pertarungan ini tanpa membunuhnya.
Ravage bersiap untuk memberikan pukulan terakhir, dan energi iblis ungu berkumpul di tangannya. Ia menerjang dengan kecepatan kilat dan melayangkan pukulan dahsyat yang benar-benar menghancurkannya. Setelah menghabisinya sepenuhnya, Raffi berdiri dengan tenang sementara Yong Mo tergeletak tak sadarkan diri dan hancur. Ravage menarik napas lega, menutupi hidungnya dengan tangan, berkomentar dengan puas bahwa bau busuk itu akhirnya mulai memudar.